Bab 36. Liu Mei tidak tahu mengapa Ning Qingsui tiba-tiba berubah pikiran, tetapi dia sudah ingin memberitahunya tentang hal ini. Karena Ning Qingsui telah berubah pikiran, dia tidak perlu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, Liu Mei malah bertanya, Qingsui, jika kita masih di Beijing dan keluarga Song sekuat sebelumnya, jika Song Xiaowen itu memaksamu untuk menikah dengannya, apa yang akan kamu lakukan? Ning Qingsui tidak menyangka Liu Mei akan mengatakan ini. Jika memang begitu, maka dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan keluarga Song bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keluarga Ning mereka. Keluarga Ning tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Song. Jika keluarga Song masih seperti sebelumnya, maka bahkan jika seluruh keluarganya datang ke negara bagian Yu, mereka hanya perlu satu kata, dan keluarga mereka akan hancur. Ning Qingsui menghela napas. Meskipun dia tidak menjawab kata-kata Liu Mei, dia tetap merasa lega. Untungnya keluarga Song sudah berakhir. Dia tahu betapa Song Xiaowen menginginkannya. Dia beruntung karena keluarga Song telah jatuh. Sebelumnya, Song Xiaowen ingin memaksakan pernikahan denganmu dan selain orang tuamu yang tidak tahu, semua anggota keluarga Ning setuju tanpa memberitahu orang tuamu. Namun, sepupumu Ning yang diam-diam memberitahumu tentang hal itu, dan kebetulan aku juga ada di sana, kata Liu Mei perlahan. Hah? Itu yang terjadi. Ning Qingsui tercengang. Dia tahu bahwa Song Xiaowen tidak punya niat baik padanya, tetapi mengerti bahwa keluarga besar seperti keluarga Song peduli dengan harga diri mereka. Dia sudah punya perjanjian pernikahan dengan Ye Mo, jadi kecil kemungkinan mereka akan campur tangan. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Liu Mei melanjutkan, pada saat itu, Anda juga sangat tidak berdaya, karena semua orang tahu bahwa jika keluarga Song melamar, keluarga Ning tidak akan bisa menolaknya. Ning Qingsui terdiam. Meskipun dia tahu dia belum menikah dengan Song Xiaowen, dia masih merasa sedikit takut sekarang. Lalu, aku mengusulkan agar kamu menikahi Ye Mo dan tinggal bersamanya. Saat itu kamu setuju. Secara kebetulan, Ye Mo menyewa rumah di Ninghai, jadi kami pindah, lanjut Liu Mei. Ning Qingsui berkata perlahan, jadi begitulah cara aku bertemu dengannya, tapi bukankah keluarga Song akan membalas dendam padanya? Saat itu, aku juga takut Ye Mo akan menjadi sasaran keluarga Song, tetapi aku tetap membujukmu dengan mengatakan bahwa keluarga Song tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, desah Liu Mei. Dia tahu bahwa meskipun keluarga Song tidak mengambil tindakan terhadap Ye Mo, Song Xiaowen akan melakukannya. Namun, dia tidak menyebutkannya saat itu. Dia tidak tahu bagaimana Ye Mo menyelesaikan situasi tersebut atau bagaimana Song Xiaowen tiba-tiba meninggal. Liu Mei menatap Ning Qingsui yang masih tidak percaya dan berkata, kemudian, aku menyebarkan foto-fotomu dengan Ye Mo secara daring dan membuat surat nikah untuk kalian berdua. Kemudian, kalian pindah bersama Ye Mo. Mengenai apa yang terjadi di antara kalian berdua, aku tidak tahu, tetapi sekitar 20 hari kemudian, Song Xiaowen tiba-tiba jatuh dan meninggal pada tengah malam. Aku pergi ke Ninghai untuk menjemputmu dan berencana agar kamu menceraikan Ye Mo, tetapi sebelum kamu pergi, kamu melihat kotak medis kecil. Ketika kamu membukanya, kamu bergegas masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku mendengarmu menangis tetapi aku tidak bisa membuka pintu. Ning Qingsui menatap Liu Mei dengan tak percaya, mengapa demikian? Liu Mei menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tetapi setelah sekian lama, akhirnya kau membuka pintu dan memeluk kotak medis itu. Sejak hari itu, kotak kecil itu tidak pernah lepas dari pandanganmu. Tetapi sejak saat itu, kau dengan tegas menolak menceraikan Ye Mo dan tetap tinggal di Ninghai. Setelah itu, ketika orang tuamu datang menjengukmu, kau tetap tidak ingin meninggalkan Ninghai. Maksudmu aku masih istri sah Ye Mo? Ning Qingsui benar-benar terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Dia sebenarnya sudah menikah. Liu Mei mengangguk dan berkata, ya, Anda memang istrinya secara hukum. Bagaimana dengan kasus kecil itu? Tanya Ning Qingsui. Liu Mei menjawab, sejak kamu terluka untuk kedua kalinya, kasus kecil itu ditinggalkan di Ninghai. Meskipun kamu membeli rumah yang disewa Ye Mo sebelumnya, kamu tidak pernah kembali untuk melihatnya lagi. Di Ninghai. Ning Qingsui mengerutkan kening dan bertanya lagi, mengapa saya terluka untuk pertama dan kedua kalinya? Liu Mei menggelengkan kepalanya, kamu perlu bertanya kepada Su Wei tentang alasannya. Su Wei berada di sampingmu 2 kali. Dia pernah tinggal di rumah itu sebelumnya. Dia menyewa rumah itu bersama Ye Mo. Su Wei. Ning Qingsui memikirkan nama ini tetapi tidak dapat mengingat apapun. Liu Mei melihat bahwa Ning Qingsui benar-benar tidak dapat mengingat apapun, jadi dia hanya dapat melanjutkan, setelah Song Xiaowen meninggal, keluarga Song memburu Ye Mo. Kamu bahkan pergi ke Flowing Snake untuk mencarinya dan pergi ke padang pasir bersama Qi Wanxing. Aku juga tahu bahwa kamu pergi ke Shen Nongjia, tetapi aku tidak tahu apakah itu terkait dengan Ye Mo. Siapa Qi Wanxing? Ning Qingsui mendapati semakin banyak orang asing yang terlibat. Dia anggota tentara dan pergi menjalankan misi di daerah perbatasan. Dia bertemu Ye Mo di sana. Kurasa dia juga menyukai Ye Mo dan ingin menemukannya. Namun, entah bagaimana, kalian berdua bertemu dan pergi ke padang pasir bersama. Liu Mei hanya tahu perkiraan kejadiannya. Ning Qingsui bahkan lebih bingung. Orang seperti itu menyukai Ye Mo. Seolah menyadari kebingungan Ning Qingsui, Liu Mei bernapas dengan tenang dan berkata, apapun keputusanmu, aku merasa jauh lebih baik setelah mengeluarkannya dari dadaku. Setidaknya hatiku bisa tenang. Kalau tidak, aku akan merasa telah berbuat salah padamu. Qingsui, apapun yang terjadi, menurutku masa lalu sudah berlalu. Jika kau masih ingin menemukan kenangan itu, kau bisa pergi ke Ninghai dan bertanya pada Su Wei dan Su Jingwen. Mereka tahu beberapa hal. Jika kau tidak ingin terus bertanya-tanya, maka berhentilah memikirkannya. Ning Qingsui mengangguk dan berkata, Mu Mei, aku tahu kau tidak akan berbohong padaku. Aku merasa sangat acuh tak acuh dalam hal emosi. Mungkin Master Wu Guang benar. Sesaat sebelum aku hampir mati, aku pasti benar-benar telah menyegel semua emosiku dalam jiwaku. Tidak peduli apapun, aku akan pergi ke Ninghai sekali.
Mungkin kau benar. Tidak, Kingsway, kamu tidak bersikap acuh tak acuh karena kamu menyegel ingatanmu. Aku mengerti kamu. Selama ini, aku merasa kamu lebih keras kepala daripada siapapun dalam hal perasaan. Ketika kamu tidak menyukai seseorang, kamu cenderung bersikap sangat dingin, tetapi jika kamu menyukai seseorang, orang itu akan menjadi segalanya bagimu. Kamu akan rela memberikan apapun kepada mereka termasuk nyawamu. Mungkin kamu sangat ekstremis secara emosional. Itulah sebabnya ibumu tidak ingin kamu mengingat masa lalu itu, Li Mumei menggelengkan kepalanya. Mendengar perkataan Li Mumei, Ning Qingsui terdiam. Ia merasa Li Mumei benar, ia memang orang seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Ye Mo? Ia ingat saat Ye Mo meludahkan darah di kantor ibunya. Jika memang tidak ada apa-apa di antara mereka berdua, mengapa ia bersikap seperti itu? Meskipun semua ini terdengar nyata, Ning Qingsui masih tidak berani percaya bahwa ada sesuatu antara dirinya dan Ye Mo atau bahwa ia mungkin telah jatuh cinta padanya. Kedengarannya mustahil. Ia percaya bahwa ia telah memanfaatkan Ye Mo dan itulah sebabnya ia menikahinya. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Belum lagi, baru sebulan berlalu. Bahkan jika Ye Mo bersikap lembut dan menulis 100 surat cinta kepadanya setiap hari, dia tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap tuan muda seperti itu, apalagi mencintainya. Mumei, terima kasih sudah memberitahuku hal ini. Meskipun aku tahu kau tidak akan berbohong padaku, aku akan tetap bertanya pada Su Wei. Ning Qingsui telah mengambil keputusan. Tidak peduli apakah ini nyata atau palsu, dia harus menghadapinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi istri Ye Mo. Jika Li Mumei tidak memberitahunya hari ini, dia tidak akan mengetahuinya sama sekali. Jadi, setelah dia menyelidiki semuanya dengan jelas, dia tetap akan bercerai. Namun, dia merasa sedikit menyesal telah membuat Ye Mo muntah darah. Terlepas dari apakah dia memanfaatkannya atau tidak, dia tetap istri sahnya. Wajah Li Mumei menampakkan kebahagiaan dan ia segera bertanya, kalau begitu, Kingsway, kamu mau ke Ninghai atau Flowing Snake dulu? Mari kita pergi ke Flowing Snake terlebih dahulu. Namun sebelum aku pergi, ku dengar bahwa perusahaan Luo Yue akan mengumumkan beberapa berita yang sangat penting, jadi mari kita lihat situs web resmi mereka nanti. Jangan sampai kita ketinggalan. Pil kecantikan juga sangat penting bagi perusahaan kita. Bahkan sekarang penjualan kita terus merosot. Jika terus seperti ini, perusahaan kita akan menghadapi kesulitan yang sangat besar, jadi meskipun kita tidak dapat bekerja sama dengan Luo Yue, kita tetap perlu meneliti resep pil kecantikan dan mencoba membuat produk kita sendiri. Aku yakin ada banyak orang yang mencoba melakukan ini, Ning Qingsui mengesampingkan pikirannya yang lain dan berkata dengan serius. Li Mumei mengangguk, ya, tetapi teknologi kita lemah. Banyak perusahaan farmasi dan laboratorium penelitian lain yang sudah meneliti pil kecantikan. Kita harus bergegas. Tunggu sebentar, saya akan melihat situs web mereka terlebih dahulu. Hah? Li Mumei berteriak kaget di situs web tersebut. Ning Qingsui segera bertanya, ada apa? Perusahaan Feiyu menghadapi situasi yang sulit. Mereka tidak memiliki produk baru dan persaingan pasar lama terlalu besar. Tidak ada keuntungan yang bisa mereka peroleh di sana. Jika mereka terus meneliti produk baru sekarang, mereka akan kekurangan uang dan waktu sambil mengambil risiko besar. Oleh karena itu, perusahaan Luo Yue yang baru dan berkembang pesat menjadi satu-satunya yang dapat menyelamatkan Feiyu. Namun, baik Ning Qingsui maupun Li Mumei, mereka berdua tahu bahwa perusahaan lain juga akan memikirkan hal yang sama. Lebih dari itu, banyak perusahaan ternama di dunia yang ditolak untuk bermitra. Bisnis mereka berskala lebih kecil dan jauh dari perusahaan farmasi besar internasional. Mereka hanya memiliki secercah harapan yang sangat tipis, tetapi meskipun demikian, Li Mumei tetap terkejut. Jika secercah harapan ini diambil oleh perusahaan lain, perusahaan mereka tidak akan mempunyai harapan sama sekali, maka dia pun merasa sangat cemas. Li Mumei berkata dengan gemetar, Kingsway, dalam 3 hari, Luo Yue akan mengadakan konferensi untuk mencari mitra. Namun, persyaratan mereka harus dipenuhi. Ning Qingsui segera bertanya, apa saja persyaratannya, apa saja batasannya? Li Mumei menjawab, mereka mencari mitra berdasarkan lokasi. 1 di Afrika, 1 di Eropa dan Amerika, dan 2 di Asia. Industri farmasi di Afrika bahkan belum berkembang, mengapa ada tempat bagi mereka? Mengapa 2 benua maju, Eropa dan Amerika, hanya memiliki 1? Ini aneh. Melihat persyaratannya, Li Mumei merasa aneh. Namun, tak lama kemudian, hati mereka berdua pun hancur. Luo Yue tengah menjajaki peluang kerjasama di Asia dan hanya ada 2 tempat. Di antara semua perusahaan, Feiyu nyaris tidak berhasil masuk ke dalam 200 besar di Asia. Peluang mereka pun terlihat sangat tipis. Apa yang harus kita lakukan? Kingsway, apakah kita masih akan pergi ke Beijing? Li Mumei bertanya dengan kecewa. Ning Qingsui menggigit bibirnya, wajahnya yang cantik tampak tekun. Jika dia melewatkan kesempatan ini, perusahaan mereka tidak akan bertahan lama. Orang tuanya telah tinggal di perusahaan farmasi Amerika selama hampir setengah bulan untuk bisnis mereka, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu tertarik sama sekali. Kita maju, kenapa tidak? Meskipun peluang kita sangat kecil, ini tetap merupakan kesempatan. Jika kita melewatkannya, masa depan kita akan semakin suram. Mungkin kita tidak akan mendapat tempat, tetapi mungkin kita dapat menghubungi perusahaan yang mendapat tempat dan kemudian bekerja di bawah mereka, kata Ning Qingsui dengan percaya diri. Tepat saat dia selesai berbicara, telepon di kamar berdering. Ning Qingsui segera mengangkatnya. Itu adalah panggilan dari ibunya di Amerika, tetapi dia hanya berbicara beberapa patah kata dan menutup telepon. Wajah Kingsway tampak buruk. Kingsway, apakah negosiasi bisnis di Amerika tidak berjalan dengan baik? Li Mumei dapat menilai situasi dari raut wajah Ning Qingsui. Dia mengangguk putus asa, ya, kami pergi untuk berunding serius dengan mereka, tetapi mereka hanya mengirim orang acak untuk berurusan dengan kami. Orang tuaku akan pergi ke Beijing dalam 2 hari. Kami akan menemui mereka di sana.
Li Mumei mengangguk, kalau begitu aku akan menyiapkan segala sesuatunya untuk konferensi. Ning Qingsui berpendapat bahwa perusahaan mereka hanya dapat mencari peluang di konferensi tersebut. Meskipun dia juga tahu bahwa peluangnya kecil, dia tetap memutuskan untuk mendukung Ning Qingsui. Mumei, jalan-jalanlah di luar bersamaku. Ning Qingsui berdiri dengan lesu. Dia tahu bahwa perusahaan itu dinamai sesuai nama orang tuanya. Tidak hanya berisi pengabdian mereka, tetapi juga merupakan sumber pendapatan bagi keluarga mereka. Sekarang, keluarganya bukan lagi bagian dari keluarga Beijing Ning, tetapi telah mandiri. Mereka telah menginvestasikan semua tabungan mereka ke Feiyu Corporation. Begitu sesuatu terjadi pada Feiyu Corporation, keluarga mereka harus menghadapi kesulitan untuk bertahan hidup. Jadi Ning Qingsui juga sangat khawatir ketika penjualan perusahaan mulai menurun dengan cepat. Ye Mo mendengar bahwa pil kecantikan itu dibicarakan di mana-mana. Hampir semua orang membicarakan perusahaan baru itu, dan akhirnya dia merasa sedikit lega. Tampaknya Zhang Jiayan dan kawan-kawan mengelola Luo Yue dengan cukup baik. Setidaknya sampai sekarang, tampaknya berhasil. Namun, Ye Mo tahu bahwa tidak peduli perusahaan mana yang menjual pil kecantikan itu akan berhasil apapun yang terjadi. Itu adalah pil kultivasi yang dimodifikasi menjadi pil kecantikan. Meskipun efeknya bahkan tidak 1% dari aslinya, itu masih ribuan kali lebih baik daripada produk kecantikan biasa. Ye Mo awalnya ingin bermalam di negara bagian Yu, tetapi sekarang memutuskan untuk pergi ke Flowing Snake. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Zhang Jiayan dengan ramuan yang telah dia perintahkan untuk dikumpulkan. Negara Yu adalah tempat yang sangat besar di Tiongkok dan sangat makmur. Namun sekarang, Ye Mo tampak sedikit tersesat berdiri di jalan yang ramai ini. Ada klub malam dengan lampu warna-warni tidak jauh dari sana, dengan pria dan wanita datang dan pergi tanpa henti. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang menggunakan tempat semacam ini untuk membuat diri mereka mati rasa atau mencari kehidupan di sini. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan ingin pergi. Seorang wanita yang tubuhnya tidak begitu bagus masuk ke klub malam dan kebetulan dipindai oleh indera roh Ye Mo. Saat dia mengamati wanita ini, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Luo Xuan. Namun, Ye Mo langsung tahu itu bukan Luo Xuan. Jika itu dia pasti tidak akan pergi ke klub malam. Lagi pula, Luo Xuan bersama saudari seperguruannya. Dia tidak akan sendirian di sini. Selain itu, tubuh Luo Xuan berkali-kali lipat lebih baik daripada wanita ini. Namun, mengapa ia merasa bahwa wanita ini adalah Luo Xuan? Indra spiritual Ye Mo kembali. Wanita itu berpenampilan sangat biasa dan begitu pula tubuhnya, tetapi Ye Mo segera menyadari bahwa wanita ini telah menyamar, dan ia tampaknya pernah melihat teknik penyamaran ini di suatu tempat sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Mo mengetahui siapa wanita ini. Dia memiliki Qi yang sama dengan Luo Xuan dan kakak perempuannya. Ini berarti wanita ini mengolah metode kultivasi yang sama dengan Luo Xuan. Selain saudari kedua Luo Xuan, siapa lagi yang mungkin? Cara penyamarannya mirip dengan saudari kedua Luo Xuan dan dia memiliki kekuatan tingkat dasar tingkat hitam. Wanita ini pasti saudari kedua Luo Xuan. Ye Mo pernah memberitahu Luo Xuan bahwa orang yang menyergapnya dan kakak perempuannya mungkin adalah kakak perempuannya yang kedua. Dia tidak menyangka akan bertemu wanita ini di sini. Ye Mo hampir tidak dapat mempercayainya. Terlepas dari apakah wanita ini telah menyergap saudari-saudari seperguruannya atau tidak, mengapa seorang wanita dengan metode kultivasi tingkat tinggi seperti itu berada di tempat seperti ini? Dia benar-benar bingung. Ye Mo tidak ingin peduli dengan urusan ketiga saudari itu, tetapi dia benar-benar memiliki kesan yang baik tentang Luo Xuan. Karena dia melihat saudari seperguruan keduanya di sini, dia mungkin juga pergi dan melihat apa yang terjadi. Karena dia telah mendapatkan Ni Luo Sutra, mengapa dia masih pergi ke tempat seperti itu dengan menyamar? Ditambah lagi, Ni Luo Sutra adalah milik Luo Xuan. Jika dia bisa mengambilnya, dia akan melakukannya. Berpikir seperti itu, Ye Mo tidak ragu lagi dan berjalan memasuki klub malam itu sambil mengunci wanita itu dengan indera spiritualnya. Li Mumei juga menatap dengan linglung ke sebuah klub malam tak jauh dari sana. Dia tahu tempat macam apa itu. Secara halus, itu adalah pusat hiburan kelas atas, secara harfiah, itu adalah rumah bordil. Alasan dia menatap tempat ini dengan linglung adalah karena dia melihat Ye Mo masuk ke sana. Tentu saja dia tahu orang itu adalah Ye Mo, karena beberapa jam yang lalu dia masih melihat Ye Mo berdiri di bawah gedung mereka. Namun, baru beberapa jam kemudian dia masuk ke rumah bordil. Perbedaannya terlalu besar. Ning Qingsui mengikuti arah mata Li Mumei dan kebetulan melihat Ye Mo menghilang ke dalam klub malam. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Mumei, lalu berkata, "Mumei, itu Ye Mo yang baru saja masuk, kan?" Li Mumei mengangguk dengan getir, "Ya, itu Ye Mo. Saat aku selesai bekerja, aku melihatnya berdiri di luar gedung sambil melihat kantormu. Aku tidak menyangka dia akan pergi ke sana tak lama setelah itu. Kurasa dia agak kesepian." Ning Qingsui tidak mengatakan apa-apa, jadi Li Mumei berbicara lagi, "Qingsui, kamu sudah melihat Ye Mo, apakah kamu masih akan pergi ke Ninghai? Atau bagaimana kalau kita pergi ke klub malam itu dan melihatnya?" Ning Qingsui mengangguk dengan tenang, "Ya, aku tetap akan pergi. Aku sudah memikirkannya, dan aku memang ingin mengingat kembali kenangan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mengenai pergi ke klub malam itu, menurutku itu tidak perlu. Apa hubungannya denganku?" Ning Qingsui tidak berbohong. Ketika dia melihat Ye Mo masuk ke klub malam, dia benar-benar merasa sangat tenang, karena dalam hatinya Ye Mo adalah orang seperti itu. Satu-satunya hal yang aneh adalah menurut kesannya terhadapnya, Ye Mo seharusnya bukan tipe orang yang masuk ke sana. Meskipun dia tidak peduli, memikirkan bagaimana dia secara hukum menjadi istrinya, dia tidak lagi berminat untuk terus berjalan-jalan. Sebaliknya, dia berkata kepada Li Mumei, "Mumei, aku agak lelah, ayo kembali." Indra spiritual Ye Mo begitu terfokus pada wanita itu, sehingga dia tidak menyadari Ning Qingsui dan Li Mumei. Setelah memasuki klub malam ini, Ye Mo menemukan tempat duduk di dekat tepi dan duduk.
Begitu dia duduk, seorang gadis yang mengenakan pakaian sangat minim berjalan mendekat. Meskipun penampilannya lumayan, berdasarkan pemindaian indera spiritual Yemo, terlihat jelas bahwa itu hanyalah tumpukan berbagai macam bubuk. Ambilkan aku segelas bir. Aku akan meneleponmu jika aku butuh sesuatu lagi. Untuk saat ini, jangan datang dan menggangguku. Jika kau mengatakan satu patah kata lagi, aku akan pergi. Sebelum gadis ini bisa mengatakan apapun, Yemo melemparkan beberapa ratus dolar padanya dan membungkamnya. Gadis itu cepat-cepat menelan kata-kata yang hendak diucapkannya, mengemasi uang dari meja, dan membawa bir. Setelah mengusir gadis itu, Yemo menyebarkan indera spiritualnya. Hanya sedikit orang yang benar-benar datang ke sini untuk makan dan minum. Kebanyakan orang hanya datang untuk satu tujuan. Dari lantai 2 hingga lantai 4, selain beberapa ruangan yang benar-benar memiliki karaoke, sebagian besar ruangan memajang segala macam perdagangan telanjang. Yemo tidak tertarik menonton ini. Dia mengunci indera spiritualnya pada wanita di lantai 5. Dia yakin wanita itu adalah saudari seperguruan kedua Luo Xuan. Yemo benar-benar ingin tahu mengapa saudari seperguruan kedua ini berusaha membunuh saudari seperguruannya hanya demi sebuah buku. Hubungan mereka sangat dekat. Jika dia bisa menemukan Sutra Niluo, dia tidak keberatan mengambilnya. Ini adalah milik Luo Xuan. Terlepas dari apakah itu berharga atau tidak, jika dia melihatnya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Wanita ini masuk ke sebuah kamar di lantai 5. Setelah menutup pintu, dia duduk cukup lama sebelum berjalan di depan cermin dan menatap wajahnya. Memang disamarkan. Yemo tidak melihat Niluo Sutra, tetapi dia melihat pedang lembut di pinggangnya. Pedang itu dikaitkan ke pinggangnya seperti ikat pinggang. Yemo segera menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Pinggangnya tampak merah. Dia terluka, dan lukanya cukup serius. Siapa yang telah melukainya? Yemo mengamati indera spiritualnya di sekitar lantai 5 dan menyadari bahwa lantai 5 jelas berbeda dari lantai di bawahnya. Ada beberapa pelanggan di sini juga, tetapi gadis-gadis yang melayani mereka tidak hanya lebih cantik dari gadis-gadis di bawah tetapi juga jauh lebih muda. Melihat hal ini, Yemo menjadi semakin bingung. Berdasarkan penampilan penyamarannya, dia seharusnya tidak bisa datang ke lantai 5, jadi mengapa dia tinggal di sini? Wanita itu melepas jaketnya dan mengeluarkan beberapa peralatan pengintaian. Yemo memeriksanya menggunakan indera spiritualnya. Layar menunjukkan pintu depan klub malam. Bahkan Yemo harus memuji wanita ini. Jika dia benar-benar saudari kedua Luo Xuan, kemampuan adaptasinya terlalu cepat. Sudah berapa lama dia keluar dari dunia kecil ini? Namun, dia sudah tahu cara menggunakan peralatan pengintaian. Seorang pria parubaya dengan perut buncit sambil memegang tas hitam masuk ke dalam klub malam. Ia langsung menuju meja resepsionis. Cheo Chen, aku sangat merindukanmu. Sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu. Ayo, aku akan memijatmu untuk membantu menghilangkan rasa lelahmu, seorang wanita yang sangat eksotis berjalan keluar. Ketika dia melihat Cheo Chen yang bertubuh buncit ini, matanya mulai berbinar. Yemo membayangkan bahwa di matanya pria gemuk ini mungkin adalah sapi perah yang menghasilkan banyak uang. Cheo Cheng tertawa, meremas dada wanita itu dan memukul pantatnya sebelum berkata, wanita jalan kecil, aku tidak membutuhkanmu hari ini. Aku menginginkan Putri Fei Fei. Setelah itu, dia menyembunyikan beberapa ratus dolar di dalam bra wanita itu. Wanita itu tidak terlalu senang mendengar perkataan Cheo Cheng, tetapi melihat beberapa ratus dolar itu, dia langsung tersenyum, aduh, sayang sekali. Fei Fei baru saja kembali hari ini, aku akan meneleponnya untukmu. Dia menelepon cukup lama tetapi tidak ada yang mengangkat. Tanpa daya, wanita itu berkata kepada seorang gadis muda di sebelahnya, Lan Lan, bawa Cheo Cheng ke Fei Fei. Melihat Lan Lan dan Cheo Cheng pergi, wanita eksotis itu berkata kepada wanita lain di bar, Fei Fei tidak punya penampilan maupun tubuh, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa naik ke lantai 5. Cheng yang gendut ini benar-benar buta. Bagaimana dia bisa menyukai wanita seperti itu? Dalam hal apa aku lebih rendah darinya? Wanita lain di bar itu melihat sekeliling sebelum berkata pelan, Kakak Long, jangan sampai Kakak Na mendengar itu. Ku dengar Kakak Na membawa Fei Fei masuk. Kau harus berhati-hati. Aku tahu, aku hanya merasa tidak nyaman. Suara wanita eksotis itu jelas terdengar lebih pelan. Meskipun duduk jauh, Yemo mendengar semua ini dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Setiap karir memiliki persaingan. Namun, dia tidak setuju dengan kata-kata wanita eksotis itu. Mengesampingkan penampilannya, temperamen saudari seperguruan kedua Luo Xuan itu jauh lebih tinggi daripada wanita ini. Cheng yang gendut itu memiliki penglihatan yang bagus untuk memilih Fei Fei. Dia pasti sangat berpengalaman. Indra spiritual Yemo memindai lantai 5 lagi. Gadis bernama Fei Fei itu segera mengemasi layar pengintai dan mengenakan pakaiannya sambil berdiri di pintu. Ketika lelaki gemuk itu datang, dia langsung menyambutnya dengan gembira. Fei Fei mungkin berpenampilan biasa saja, tetapi ketika pria gemuk itu melihatnya, matanya tersenyum. Yemo menyaksikan Fei Fei menutup pintu dan dengan santai menuangkan minuman untuk Cheo Cheng ini. Dia bahkan tidak melihatnya dan langsung meminumnya. Namun setelah itu, matanya langsung kabur, dan dia menatap Fei Fei dengan mesum seolah-olah, di matanya, Fei Fei sudah telanjang bulat. Tak lama kemudian, ia berbaring di tempat tidur. Namun, Fei Fei mengklik beberapa titik cakra padanya, mengeluarkan mainan tiup, dan membuangnya di tempat tidur. Kemudian, ia menarik selimut menutupi Cheo Cheng dan boneka tiup itu. Yemo merasa tindakannya sangat berpengalaman dan cepat. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Setelah itu, Fei Fei masuk ke dalam ruangan dan membuka pakaiannya, memperlihatkan pinggangnya yang seputih salju. Yemo melihat bahwa memang ada luka pedang di pinggangnya, dan luka itu tampak sangat dalam. Dia mengambil beberapa bedak dan mencelupkannya sebelum mengenakan kembali pakaiannya. Dia berdiri di dekat pintu dan tampak sangat lelah. Yemo mengerutkan kening. Tepat ketika dia ingin pergi dan menanyainya, dia mendapati seorang pria lain memasuki klub malam. Dia berusia 30-an dan rambutnya agak panjang.
Namun, dia sangat tampan kecuali wajahnya yang agak pucat. Begitu pria itu masuk, ia menarik perhatian beberapa gadis. Namun, pria itu mendorong dan semua gadis yang berlari ke arahnya terdorong menjauh. Ye Mo melihatnya memejamkan mata seolah merasakan sesuatu. Seketika, dia tahu bahwa pria itu datang ke sini untuk mencari seseorang. Dia adalah petarung tingkat menengah tingkat hitam dan mungkin berasal dari sekte tersembunyi. Selain Fei Fei, dia tidak dapat menemukan orang lain di sini yang menguasai seni bela diri kuno. Indra spiritual Ye Mo memindai Fei Fei. Pada saat ini, dia berdiri dan menatap alat pengintai di tangannya dengan wajah marah. Namun sesaat kemudian, dia melompat keluar jendela dan merangkak turun dari AC. Ye Mo tidak mengejar Fei Fei. Karena pria tampan ini dapat menemukannya, itu berarti dia memiliki petunjuk tentang Fei Fei. Dia mungkin telah menandainya. Sesaat kemudian, pria itu tiba-tiba membuka matanya dan keluar dari gedung. Ye Mo tahu bahwa dia mungkin telah mengetahui di mana Fei Fei berada. Dua penjaga yang ingin menghentikan pria itu ditendang jauh. Ye Mo tidak mengikutinya. Dia malah berjalan keluar dari kelab malam. Dia menunggu pria itu mengejarnya dan kemudian menjadi burung kuning di belakang belalang sembah. Seperti yang diduga, Ye Mo memperhatikan lelaki itu menyerbu ke kamar Fei Fei dan menendang pintu hingga terbuka lalu menarik selimut tanpa ragu-ragu. Ceo Cheng masih memeluk boneka tiup. Sebaliknya, pemuda ini memiliki wajah penuh amarah. Dia mengeluarkan belati pendek dari dadanya dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Ceo Cheng yang malang. Dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi sebelum menjadi hantu. Setelah itu, pemuda itu melompat keluar jendela dan mengejar ke arah tertentu. Ye Mo segera mengikutinya juga. Kecepatan pemuda ini sangat cepat dan terus bertambah cepat. Ye Mo yakin bahwa jika dia ikut maraton, dia pasti akan mendapat tempat pertama. Kecepatan ini lebih cepat daripada mobil di distrik yang ramai. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Ye Mo. Ye Mo dapat melihat bahwa pria itu memang memiliki tanda dari cara dia terus berhenti. 1 jam kemudian, mereka telah keluar dari distrik kota negara bagian Yu dan memasuki wilayah pegunungan Dahong. Gunung Dahong adalah gunung kecil di luar negara bagian Yu. Ye Mo yakin bahwa Fei Fei ini mungkin tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan karena itu ingin menggunakan Gunung Dahong untuk melarikan diri. Wanita ini benar-benar bodoh. Karena dia telah dikejar begitu lama, dan pengejarnya tahu persis di mana dia berada, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa dia telah ditandai, tetapi dia tidak menghilangkan tandanya. Meskipun di luar Gunung Dahong jalanannya ramai dengan orang-orang seperti di kota negara bagian Yu, tetapi setelah masuk ke dalam, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Daerah itu tampak terbuka. Pria itu akhirnya berhenti di sebuah lembah dan melihat ke sebuah batu beberapa ratus meter jauhnya dan berkata, Fei Fei, keluarlah. Ye Mo terkejut. Bahkan dia tidak bisa memindai indera spiritualnya sejauh beberapa ratus meter, tetapi pemuda ini bisa merasakannya. Dia benar-benar bertanya-tanya tanda seperti apa yang telah dia gunakan. Bahkan bisa dibandingkan dengan tanda indera spiritualnya. Benar saja, seorang wanita muncul dari balik batu. Dia adalah wanita dari kelab malam itu. Namun, dari raut wajahnya yang lelah, Ye Mo tahu bahwa berlari di sini sudah menjadi batasnya. Fei Fei, apa yang tidak bisa kita bicarakan di antara kita berdua? Mengapa kamu harus bersembunyi dariku selama berbulan-bulan? Pria muda yang tampan itu berkata tanpa daya ketika dia melihat wanita itu keluar. Fei Fei mencibir dan mencabut pedang dari pinggangnya lalu berkata dingin kepada pemuda itu, Qi Yulin, aku benar-benar buta karena mencintai sampah sepertimu. Berhentilah berpura-pura. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja, tapi jangan memasang wajah menjijikan seperti itu. Jadi pria ini bernama Qi Yunlin dan Luo Fei memang adik kelas 2 Luo Xuan. Dari apa yang dia katakan, mereka tampaknya sepasang kekasih yang akhirnya saling bertarung, pikir Ye Mo. Qi Yulin mengerutkan kening dan berkata, Fei Fei, aku hanya ingin kau menunjukkan Ni Luo Sutra kepadaku. Aku tidak akan melakukan apapun kepadamu, dan aku juga tidak menginginkan buku itu. Lagi pula, apa bedanya antara milikmu dan milikku? Kau sudah menjadi wanitaku, dan bahkan jika kau bukan wanitaku, aku tidak akan melakukan apapun kepadamu. Namun, kau bahkan tidak akan mempercayaiku tentang hal ini dan malah menyembunyikan Ni Luo Sutra. Luo Fei berkata dengan nada sinis, Qi Yulin, berhentilah berpura-pura. Aku hanya menyesali 2 hal dalam hidupku. Satu adalah menyakiti saudara perempuanku demi seekor anjing dan yang lainnya adalah menyukai sampah sepertimu. Aku buta. Aku tidak mengambil Ni Luo Sutra dan bahkan jika aku mengambilnya, aku tidak akan menyerahkannya kepadamu. Qi Yulin, menyerahlah. Qi Yulin mendengar kata-kata Luo Fei dan wajahnya berubah buruk. Dia berkata dengan muram, Fei Fei, aku tidak tahu mengapa kamu memiliki persepsi negatif terhadapku, tetapi aku tahu kita tidak akan dapat kembali ke tempat kita sebelumnya. Kita hanya dapat hidup di luar selama sisa hidup kita. Jadi, aku ingin kamu mengesampingkan pikiran-pikiran itu dan ikut denganku. Berhentilah bersembunyi. Ikut denganmu. Qi Yunlin, dasar munafik. Kalau bukan karena kamu belum mendapatkan Ni Luo Sutra, kamu pasti sudah membunuhku. Aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan padaku sebelumnya, tetapi apakah kamu berani bersumpah bahwa mereka yang menyerangku tidak ada hubungannya denganmu? Beranikah kamu? Kalau aku tidak berhati-hati, aku pasti sudah terbunuh beberapa jam yang lalu. Aku tidak peduli dengan hidupku, tetapi masih ada hal-hal yang aku pedulikan. Luo Fei tidak dapat mengendalikan emosinya. Qi Yulin mendengar ini, tetapi ekspresinya malah menjadi tenang, Fei Fei, karena kamu ingin berpikir seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, orang-orang yang menghentikanmu memang dikirim olehku, tetapi aku tidak memerintahkan mereka untuk membunuhmu. Terserah kamu untuk percaya atau tidak. Fei Fei, jika kamu percaya padaku, keluarkan kitab suci Ni Luo, dan kita bisa menemukan tempat yang damai untuk ditinggali selama sisa hidup kita. Tanpa diduga, Luo Fei menundukkan kepalanya, dan bahkan pedangnya pun terbenam seolah tersentuh oleh usulan Qi Yulin. Melihat ini, Qi Yulin segera maju dan berkata, Fei Fei, langit dan bumi dapat melihat hatiku untukmu.
Aku benar-benar ingin hidup bersamamu selama sisa hidupku, tetapi aku takut berita itu akan tersebar, jadi. Aku bersumpah aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi, jadi kau bisa mati saja. Luo Fei tiba-tiba melompat dan pedang lembutnya berubah menjadi sinar pedang yang menusuk ke arah dada Qi Yulin. Qi Yulin tampaknya tidak menyangka Luo Fei akan menyerangnya dan bahkan mencoba membunuhnya. Dalam hatinya, bahkan jika langit runtuh, Luo Fei hanya akan merasa kesal padanya. Dia percaya bahwa Luo Fei masih mencintainya dan sangat mencintainya, tetapi kenyataan ternyata sebaliknya. Qi Yulin dengan cepat menghindar, tetapi meski begitu, pedang itu masih menembus tulang rusuknya. Setelah Qi Yulin terluka, dia menjadi tidak menyesal dan menendang perut Luo Fei. Luo Fei terlempar dan mendarat di tanah. Dia memuntahkan darah dari mulutnya dan seolah menyadari bahwa dia tidak akan berhasil, dia tersenyum. Qi Yulin memakan pil dan membuka pakaiannya, lalu menaburkan bubuk di atasnya. Sepertinya dia tidak terluka parah, tetapi dia hanya merasa marah karena Luo Fei berani menyerangnya. Luo Fei menatap Qi Yulin dan mengejek sebelum bergumam, maaf karena aku menyerangmu, saudari Luo Xuan, tapi aku tidak melakukannya secara habis-habisan. Aku tahu kamu dan saudari seperguruan menduga bahwa aku ingin membunuhmu, tapi sebenarnya aku tidak melakukannya. Qi Yulin tiba-tiba berteriak, dasar jalang, kau mengoles racun pada pedangmu. Bahkan jika aku tidak mendapatkan Ni Luo Sutra, aku akan tetap membunuhmu. Namun, saat ini, Luo Fei sudah jatuh pingsan ke tanah. Dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun yang diucapkannya. Ye Mo bingung. Dari percakapan mereka, tampaknya Luo Fei sama sekali tidak mengambil Ni Luo Sutra. Meskipun dia ingin membantu Qi Yulin, dia tidak memberikan pukulan mematikan kepada saudari seperguruannya. Ini berarti bahwa meskipun Luo Xuan belum mencapai level hitam, telapak tangan Luo Fei tidak akan mampu membunuhnya. Selain itu, tampaknya luka yang diderita oleh kakak perempuan bela diri itu tidak ada hubungannya dengan Luo Fei. Apa yang terjadi? Jika memang begitu, siapa yang mengambil sutra Ni Luo? Qi Yulin berjuang di depan Luo Fei dan ingin membunuhnya, tetapi dia berhenti. Dia melihat seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Siapa kamu? Qi Yulin menatap Ye Mo dengan wajah ungu. Dapat dilihat bahwa dia diracuni dengan serius. Ye Mo berkata dengan jelas, jawab beberapa pertanyaanku, dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Pertama, apakah kau menyerang kakak perempuan Luo Xuan? Dan, apakah kau yang meracuninya? Kedua, apakah kau merayu Luo Fei untuk itu? Qi Yulin tersenyum sinis dan mengangkat pedangnya, ingin menyerang Ye Mo. Ye Mo mengangkat jarinya dan menunjuk ke dahinya. Wajah Qi Yulin menjadi kosong, dan dia segera menjawab, saya tidak menyergap kakak perempuan Luo Xuan, saya juga tidak mendapatkan Ni Luo Sutra. Saya membuat pengaturan dengan Luo Fei untuk melumpuhkan Luo Yin, dan saya bahkan tidak bertemu dengannya sebelum dia kembali ke kuil. Saya menghubungi Luo Fei sehingga saya bisa mendapatkan berita tentang Ni Luo Sutra darinya. Ye Mo masih ingin bertanya beberapa hal, tetapi racun Luo Fei terlalu kuat. Mata Qi Yulin segera kembali normal, dan dia mengerti apa yang baru saja terjadi. Rasa terkejut melintas di wajahnya, dan dia jatuh ke lantai. Dia sudah mati. Racun yang sangat kuat. Ye Mo melirik Qi Yulin yang telah berubah menjadi hitam pekat dan mengubahnya menjadi abu dengan bola api. Sebuah titik hitam ingin keluar dari tubuh Qi Yulin tetapi terbakar habis. Ada gu di tubuh Qi Yulin. Namun, Ye Mo tidak mempermasalahkannya. Tampaknya ada perbedaan besar antara gu ini dan gu yang dia temui terakhir kali. Kakak perempuan Luo Xuan tampaknya tidak disergap oleh Qi Yulin. Apa yang terjadi kemudian? Ditambah dengan hilangnya Ni Luo Sutra, Ye Mo merasa semakin bingung. Pada saat itu, hanya Luo Xuan dan kakak perempuannya yang berada di kuil Yinghua. Luo Fei bersekongkol dengan Qi Yulin untuk Ni Luo Sutra, jadi ada 3 orang di sana. Menurut dugaan Ye Mo, setelah Luo Fei mengetahui bahwa Luo Xuan telah mendapatkan Ni Luo Sutra, dia menggunakan alasan untuk keluar dan memberitahu Qi Yulin. Kemudian, salah satu dari keduanya bersembunyi di luar dan yang lainnya masuk ke kuil Yinghua. Setelah itu, ketika kakak perempuan Luo Xuan masuk ke kuil Yinghua, dia disergap oleh Qi Yulin. Dari sudut pandang Luo Xuan, itulah yang terjadi juga. Tetapi kemudian, Luo Fei yang bersembunyi di kuil menyergap Luo Xuan dan mencuri Ni Luo Sutra, setelah itu kakak perempuan Luo Xuan terbangun dan membawa Luo Xuan melarikan diri. Namun sekarang, Ye Mo tahu bukan itu yang terjadi. Qi Yulin tidak menyergap kakak perempuan Luo Xuan, dan Luo Fei tidak mengambil Ni Luo Sutra. Kenyataannya berbeda dari apa yang dipikirkannya. Sekarang, dia hanya bisa membangunkan Luo Fei dan kemudian bertanya padanya. Luo Fei adalah saudari kedua Luo Xuan dan tidak berniat membunuhnya. Karena itu, Ye Mo tidak lagi memiliki keinginan untuk membunuhnya. Pil kehidupan teratai akan segera menyembuhkan luka Luo Fei, tetapi Ye Mo tidak menyukai wanita seperti ini, jadi dia tidak ingin menggunakan pil berharga seperti itu padanya. Dia dengan santai meraihnya dan ingin membawanya ke tempat yang lebih tenang untuk bertanya. Namun, begitu Ye Mo meraihnya, dia segera menyadari bahwa ada gu yang tertanam di dalam tubuhnya. Ye Mo memaksanya keluar dari tubuhnya dengan santai. Kelihatannya mirip dengan gu di tubuh Qi Yulin. Ye Mo akhirnya mengerti mengapa Luo Fei tidak bisa lari dari Qi Yulin. Dia menanamkan gu penghubung hati di dalam dirinya. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Meskipun Luo Fei ini licik dan belajar banyak hal dengan cepat, dia masih terlalu tidak berpengalaman dan tidak jauh lebih baik dari Luo Xuan. Ye Mo membawa Luo Fei ke tempat yang lebih jauh dan membuangnya ke tanah. Luo Fei perlahan terbangun. Ketika dia melihat Ye Mo, dia segera meraih pedang lembut di dekatnya dan menatap Ye Mo dengan waspada, siapa kamu? Di mana Qi Yulin? Ye Mo berkata dengan jelas, siapa aku tidaklah penting. Racunmu sangat kuat, Qi Yulin sudah mati. Mendengar Qi Yulin meninggal, ada pandangan aneh di mata Luo Fei. Dia tampak sedih tetapi pada saat yang sama merasa lega. Dia melihat sekeliling, dan tempat itu tidak tampak seperti tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Dari ekspresi tenang di wajah Ye Mo, seolah mengetahui semua yang telah terjadi, jelas bahwa akan sangat mudah baginya untuk membunuhnya. Dia pasti membawanya ke sini.
Memikirkan hal ini, Luo Fei menyingkirkan pedangnya. Apa yang ingin kau tanyakan? Jika itu sesuatu yang bisa kukatakan, aku akan memberitahumu. Luo Fei tidak bertanya siapa Ye Mo. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberitahunya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Ye Mo menanyakan sesuatu yang tidak bisa dia jawab, maka dia lebih baik mati. Saat dia ditangkap oleh Qi Yulin, dia tidak pernah berencana untuk hidup. Dia adalah wanita yang cerdas. Ye Mo mengangguk dan berkata, aku teman Luo Xuan. Apa? Luo Fei segera mendongak dan bertanya dengan putus asa, apa yang terjadi padanya? Di mana dia? Seolah tahu bahwa dia tidak berhak bertanya tentang Luo Xuan, suaranya melunak. Kau telah menyergapnya dan hampir membunuhnya, jadi sekarang kau tidak punya hak untuk bertanya tentangnya, kata Ye Mo terus terang. Mendengar perkataan Ye Mo, Luo Fei merasa sedikit lega. Cara pria ini mengatakannya berarti Luo Xuan baik-baik saja. Dia bernapas dan menatap Ye Mo tanpa berpikir, baguslah Luo Xuan baik-baik saja. Aku tidak ingin membunuhnya. Apa yang harus kau tanyakan? Aku tahu aku tidak sebanding denganmu, tetapi aku hanya berharap kau tidak menipu seseorang yang akan segera mati. Ye Mo tersenyum dan mengeluarkan botol giok, ini adalah botol Luo Xuan, apakah kamu percaya padaku sekarang? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Dia benar-benar memberikan botol ini kepadamu. Luo Fei bergumam dan tiba-tiba berkata dengan serius, Luo Xuan sangat polos. Dia memberikan botol kesayangannya kepadamu, jadi aku harap kamu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Jika Luo Xuan menyuruhmu bertanya padaku, maka tanyakan saja. Ye Mo mengerutkan kening. Apa hubungannya ini dengan penganiayaan atau tidak? Namun dia tetap berkata, kamu adalah saudari kedua Luo Xuan, kan? Apakah kamu yakin bahwa Ni Luo Sutra tidak ada padamu? Ya, aku memang telah mempersiapkan diri untuk mengambil Ni Luo Sutra, tetapi ketika aku benar-benar akan melakukannya, aku menyadari bahwa buku itu sudah tidak ada lagi, Luo Fei menggelengkan kepalanya. Luo Fei memang tidak mengambilnya, tetapi sekarang Ye Mo semakin bingung. Jika Luo Fei tidak mengambilnya, maka hanya kakak bela diri yang mengambilnya. Jika Luo Xuan yang mengambilnya, dia tidak perlu mengatakannya. Namun, jika kakak bela diri telah mengambil Ni Luo Sutra, mengapa dia menyembunyikannya dan juga terluka parah? Ye Mo menatap Luo Fei dan memerintahkan, ceritakan padaku semua tentang bagaimana kau menyergap saudari seperguruanmu. Mungkin dengan begitu aku akan tahu siapa yang mengambil sutra Ni Luo. Luo Fei mengangguk dan berkata, ketika aku menyerahkan diriku padanya, aku telah memutuskan untuk pergi bersamanya selama sisa hidupku. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku tidak perlu kembali, bahwa dia hanya ingin mencari tempat yang tenang dan tinggal bersamaku selama sisa hidupku. Berbicara tentang hal itu, Luo Fei memiliki pandangan penuh harap di matanya, tetapi segera menjadi tumpul. Dia melanjutkan, tetapi dia berkata bahwa dia hanya ingin melihat seperti apa Ni Luo Sutra. Jadi hari itu, ketika Luo Xuan berkata bahwa dia mendapatkan Ni Luo Sutra, reaksi pertama saya adalah pergi menemuinya dan membiarkannya melihatnya. Saya khawatir adik seperguruan kecil tidak akan setuju, jadi saya keluar dari kuil Yinghua sebelum memanggilnya. Dia berkata akan segera datang. Tidak lama kemudian, dia sudah ada di sana. Namun, wajahnya tampak khawatir. Saya bertanya kepadanya ada apa dan dia menjawab bahwa kakak seperguruan besar Luo Yin tidak mengizinkannya melihatnya, jadi dia sedikit khawatir dan kecewa. Saya tahu dia benar. Jika kakak seperguruan besar tahu tentang hal itu, dia pasti tidak akan membiarkannya memeriksanya, karena kakak seperguruan besar membencinya. Namun, saya benar-benar ingin memenuhi keinginannya. Lalu, apakah kamu menyergap kakak perempuanmu dengan Qi Yulin? Ye Mo menyela. Luo Fei menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan pernah menyergap kakak seperguruanku, tetapi saat itu, dia adalah segalanya bagiku. Aku tidak tahan melihatnya kecewa, jadi aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan memohon pada kakak seperguruanku. Namun, dia berkata daripada memohon padanya, mengapa tidak membuatnya pingsan terlebih dahulu dan kemudian melihatnya? Nanti, kita bisa membangunkannya. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku, mungkin aku terlalu peduli padanya, sehingga aku benar-benar setuju. Setelah itu, aku mengatur dengannya bahwa aku akan memancing kakak seperguruanku keluar terlebih dahulu dan kemudian bersembunyi di dalam kuil sementara dia membuatnya pingsan. Semakin Ye Mo mendengarkan, semakin dia tidak mengerti. Saat itu, Qi Yulin mengatakan dia tidak menyerang. Lalu mengapa Luo Fei sekarang mengatakan bahwa dia melakukannya? Luo Fei melanjutkan, saya bersembunyi di luar kuil sebentar, dan kakak seperguruan datang dan pergi ke kuil. Setelah melihatnya masuk, saya berpura-pura terluka dan berteriak minta tolong di luar. Setelah kakak seperguruan keluar, saya segera masuk ke dalam kuil. Namun, tak lama kemudian saya melihatnya masuk dalam keadaan terluka dan kemudian pingsan. Saya pikir dia telah melukainya dan takut Luo Xuan akan melihatnya, jadi saya ingin memukul Luo Xuan dengan santai dan baru kemudian mengambil Ni Luo Sutra. Tetapi setelah kau menyentuh Luo Xuan, kau mendapati bahwa Ni Luo Sutra juga telah menghilang, kan? Tanya Ye Mo. Luo Fei mengangguk, ya, saat itu aku sudah memperhitungkan bahwa serangan telapak tangan itu akan membuat Luo Xuan pingsan dan tidak akan melukainya. Namun, aku tidak menyangka Luo Xuan akan tiba-tiba memiliki kekuatan yang meningkat, jadi aku tidak membuatnya pingsan dengan serangan itu. Namun, dia sudah tidak lagi memperhatikan Ni Luo Sutra. Saat aku mengambil tas itu, Ni Luo Sutra memang sudah hilang. Aku tidak mengambilnya. Ye Mo terdiam. Apakah kakak perempuan Luo Xuan benar-benar mengambil Ni Luo Sutra? Apakah dia benar-benar langsung keluar begitu mendengar teriakan Luo Fei, melukai dirinya sendiri, dan kembali ke kuil? Jika lukanya palsu, maka itu mungkin saja. Jika kakak perempuan Luo Xuan benar-benar mengambilnya, maka ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah dia menginginkan Ni Luo Sutra untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah dia takut Ni Luo Sutra akan membahayakan Luo Xuan dan membahayakan dirinya sendiri terlebih dahulu, baru memberitahu Luo Xuan kemudian. Ye Mo memikirkan kata-kata Luo Xuan. Dia pernah berkata bahwa kakak perempuannya telah menyuruhnya untuk tidak mempercayai siapapun, bahkan kakak perempuannya sendiri.
Mungkin itu ada benarnya. Ketika Luo Ying mendapatkan Ni Luo Sutra, dia mungkin merasa bersalah dan mengatakan ini. Pada saat yang sama, dia menggunakan ini untuk membuat Luo Xuan curiga pada Luo Fei. Dia mengatur untuk bertemu dengan Luo Xuan setahun kemudian, mungkin ingin menggunakan tahun ini untuk mempelajari Ni Luo Sutra. Jika ini benar, maka perhitungan kakak perempuan bela diri ini terlalu menakutkan. Dia tidak hanya menaruh kecurigaan pada Luo Fei, dia juga menggunakan Luo Fei untuk menahan Qi Yulin, membuatnya berpikir bahwa Ni Luo Sutra ada di tangan Luo Fei. Tunggu, jika kakak perempuan itu benar-benar mengambil Ni Luo Sutra, apakah Luo Xuan akan berada dalam bahaya jika tetap bersamanya? Tidak, Ye Mo segera menyadari bahwa awalnya baik-baik saja sekarang. Pertama-tama, Luo Ying mungkin memiliki perasaan terhadap Luo Xuan. Kedua, dia harus membuat Luo Xuan yakin bahwa Ni Luo Sutra ada bersama kakak perempuan keduanya. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Bahkan dia telah ditipu. Pertama kali ketika dia bertemu Luo Fei dan Qi Yulin, dia juga percaya bahwa Ni Luo Sutra ada pada Luo Fei. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan besar dalam penilaiannya, atau Luo Ying ini terlalu pandai mencari kambing hitam. Kalau begitu, sudah pasti saat Luo Fei dan Qi Yulin berdiskusi tentang rencana itu, Luo Ying sudah mendengar semuanya, jadi dia menggunakan rencana mereka untuk rencananya sendiri. Satu-satunya yang benar-benar tertipu adalah Luo Xuan. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Ketiga saudari ini terlalu aneh. Meskipun Ye Mo yakin bahwa biasanya hubungan mereka sangat baik, siapa yang mengira bahwa setiap orang memiliki rahasia tentang Ni Luo Sutra? Mungkin Luo Fei dan Luo Ying mengira bahwa apa yang mereka rencanakan adalah rahasia, tetapi secara mengejutkan ternyata adik perempuan mereka Luo Xuan menyimpan rahasia yang sebenarnya. Dia telah memberikan 2 lembar kertas emas yang paling berharga kepada Ye Mo, dan Ye Mo yakin bahwa Luo Xuan telah menyembunyikan ini dari kedua adik perempuannya. Namun, Ye Mo segera mulai sedikit khawatir. Kakak perempuan Luo Xuan tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi bagaimana jika Luo Xuan mengetahui bahwa Ni Luo Sutra ada pada Luo Ying? Lalu apa yang akan dia lakukan? Ye Mo yakin bahwa Luo Xuan mungkin akan terbunuh begitu dia menyadari bahwa Ni Luo Sutra ada pada kakak perempuannya. Dia hanya tidak tahu apakah kakak perempuannya akan mampu melakukannya. Ye Mo menghela napas. Ketiga saudari itu akhirnya berakhir seperti ini, semuanya karena Ni Luo Sutra belaka. Dia menatap Luo Fei dengan simpatik dan bertanya perlahan, apakah ada seseorang yang kau curigai? Luo Fei ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia mencurigai kakak perempuannya, dia tidak akan mengatakannya. Darah menetes di sepanjang kaki Luo Fei, dan Ye Mo baru menyadari bahwa situasi Luo Fei tidak sepositif yang terlihat. Sulit untuk mengatakannya karena terlalu banyak riasan di wajahnya, tetapi dari keringat yang mengalir di dahinya, situasinya tampak mengerikan. Kau keguguran. Ye Mo mengerutkan kening dan menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mendengar kata-kata Luo Fei, dia tidak lagi memiliki niat membunuh terhadapnya. Dia hanya bersimpati. Tampaknya dia terlalu tidak berpengalaman untuk benar-benar terpesona oleh Qi Yulin yang tampan dan sopan itu. Ye Mo menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa wanita ini benar-benar tragis. Dia memiliki benih pria itu di dalam dirinya dan masih diburu olehnya. Akhirnya, anak di dalam perutnya telah ditendang oleh pria itu. Tidak heran dia mengatakan kepada Qi Yulin bahwa dia tidak peduli dengan hidupnya, tetapi ada sesuatu yang dia pedulikan. Mungkin itu adalah anak di dalam perutnya. Ia teringat sebuah pepatah. Pria takut memasuki karir yang salah, dan wanita takut menikahi pria yang salah. Situasi Luo Fei adalah contoh klasik dari mengikuti pria yang salah. Ia telah berkorban begitu banyak untuknya, tetapi pria itu bahkan tidak mempercayainya dan memburunya. Ye Mo mengeluarkan pil kehidupan teratai dan memasukkannya ke dalam mulut Luo Fei. Pil itu meleleh saat bersentuhan dan berubah menjadi kekuatan hidup yang tak terbatas sambil menyehatkan tubuh Luo Fei. Dia menatap Ye Mo dengan heran. Saat pil itu memasuki tubuhnya, dia tahu itu tidak sederhana. Dia tidak akan menyangka bahwa Ye Mo akan bersedia memberinya pil seperti itu ketika dialah yang menyergap Luo Xuan. Ye Mo mengeluarkan beberapa botol air, memanaskannya sedikit dengan chi miliknya, dan menaruhnya di depan Luo Fei. Kemudian, dia memberinya beberapa handuk, kamu bisa mengurusnya sendiri. Aku akan menunggumu di depan. Ketika Luo Fei melihat botol-botol air dan handuk, dia semakin terkejut. Dia melihat dengan jelas bahwa Ye Mo tidak membawa tas, jadi dari mana air itu berasal. Orang ini terlalu misterius. Dibandingkan dengan ini, air panas tidak berarti apa-apa, karena siapapun yang mengolah Qi batin akan mampu memanaskan air. Saat dia sadar kembali, Ye Mo sudah berjalan agak jauh. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Dia tahu hatinya telah melunak. Pertemuan Luo Fei kali ini terlalu menyedihkan. Dia tidak hanya ditipu dan diburu oleh pria yang dicintainya, dia juga sepenuhnya diperalat oleh kakak perempuannya. Dia bahkan tidak berani kembali sekarang. Ye Mo duduk di atas batu. Ia sedang menunggu Luo Fei. Luo Fei jelas tidak akan kembali ke dunia kecil. Ia berutang padanya, jadi jika Ye Mo menanyakan beberapa hal padanya sekarang, ia mungkin tidak akan menolaknya. Luo Fei melakukannya dengan sangat lambat. Ye Mo menunggu selama 1 jam tetapi masih belum melihatnya keluar. Namun, Ye Mo tidak dapat benar-benar menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa. Bagaimanapun, dia mengalami keguguran. Ye Mo tidak khawatir akan terjadi apa-apa. Pil kehidupan lotusnya cukup untuk menyembuhkan sesuatu yang 10 kali lebih serius. Dalam kebosanannya, Ye Mo mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Zhang Jiayan. Luo Yue sedang berkembang dan ketenarannya meningkat pesat. Hal ini membuat Ye Mo sangat senang. Langkah pertama rencananya sudah berhasil. Sekarang, ia hanya perlu terus bekerja, dan tidak akan menjadi masalah untuk membangun kerajaan komersial di industri farmasi. Selama ia menjadi kerajaan komersial nomor 1 di dunia, ia yakin ia akan dapat mengumpulkan semua ramuan roh dengan sangat mudah. Ketika Ye Mo mengeluarkan ponselnya, ia menyadari bahwa ponsel juga perlu diisi dayanya. Baterainya habis meskipun ponselnya telah dimatikan. Ye Mo meletakkan teleponnya dengan kecewa.
Dia sudah melihat Luo Fei berjalan mendekat, jadi dia berdiri. Luo Fei telah menanggalkan topengnya dan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Alisnya yang seperti daun sangat menyenangkan untuk dilihat. Meskipun penampilannya sedikit lebih rendah dari Su Jingwen, metode kultivasinya membuatnya memiliki temperamen yang lebih aristokratis dan agung. Ye Mo tiba-tiba berpikir nakal, jika dia pergi ke klub malam seperti ini sebagai seorang pelacur, dia mungkin akan menyebabkan kegilaan besar di negara Yu. Benih kehidupan teratai memang hal yang baik. Orang tidak dapat mengatakan apa yang telah dialaminya sama sekali. Bahkan wajahnya memerah. Namun masih ada sedikit kesedihan dan keputusasaan di matanya yang sangat kontras dengan wajahnya. Melihat tubuhnya benar-benar bersih, Ye Mo memujinya dalam benaknya. Dia sepertinya telah mandi dengan sedikit air. Wanita benar-benar makhluk yang tak terbayangkan. Tiba-tiba ia teringat Luo Ying. Di padang pasir, ia memberinya sebuah kolam dan saat itu, Luo Ying menggunakan sedikit air itu untuk membersihkan dirinya hingga bersih seperti dewi yang paling suci. Luo Ying. Kerinduan melintas di mata Ye Mo. Dia telah mencari selama beberapa bulan, tetapi masih belum ada kabar tentangnya. Luo Fei berjalan di depan Ye Mo dan membungkuk hormat sebelum berkata, saya tidak tahu apa nama Qian Bei, tetapi terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya tahu bahwa Qian Bei pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Ye Mo memuji kecerdasan wanita ini. Ia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu memanggilku Qian Bei. Aku berteman dengan Luo Xuan. Luo Xuan memanggilku saudara Ye, jadi kau juga bisa memanggilku seperti itu, atau Ye Mo juga tidak apa-apa. Mendengar tentang Luo Xuan, Luo Fei sedikit linglung lagi tetapi segera kembali sadar. Dia melihat telepon yang tidak berdaya di tangan Ye Mo dan tahu bahwa Ye Mo tidak dapat melakukan panggilan. Jadi, dia menyerahkan teleponnya dan berkata, Kakak Ye, ini teleponku. Kamu dapat menggunakannya. Ye Mo mengambilnya dan menelepon Zhang Jiayan. Menerima telepon dari Ye Mo, Zhang Jiayan sangat gembira. Sebelumnya, ia hanya mengagumi karakter Ye Mo dan mengikutinya ke Flowing Snake secara impulsif. Namun, dalam waktu yang singkat ini, mereka benar-benar menjadi sangat sukses. Banyak CEO dan manajer datang ke Flowing Snake secara langsung tanpa alasan lain selain untuk menemuinya. Zhang Jiayan melaporkan penjualan perusahaan Luo Yue secara terperinci, tetapi tidak ada banyak kemajuan dengan ramuan yang diminta Ye Mo untuk dikumpulkan. Mereka bahkan tidak mengumpulkan beberapa ramuan langka, apalagi ramuan spiritual. Ye Mo sangat kecewa. Tampaknya Zhang Jiayan juga memahami masalah ini, oleh karena itu Luo Yue bersiap untuk mencari mitra di Beijing dalam 2 hari. Menurut rencana mereka, mereka akan mencari 4 mitra di seluruh dunia. Luo Yue akan menyediakan beberapa bahan untuk membuat pil kecantikan, sementara mereka akan membantu perusahaan Luo Yue mencari bahan-bahan tersebut. Tentu saja, semua mitra dapat mengembangkan dan mengontrak perusahaan anak, sehingga menyebarkan misi Luo Yue Corporation ke seluruh dunia. Ye Mo cukup senang dengan cara ini dan memberitahu Zhang Jiayan bahwa ia akan membiarkan ponselnya tetap menyala dalam waktu dekat, jadi jika ada masalah, ia dapat menelepon Ye Mo. Jika ia punya waktu, ia mungkin akan pergi ke Beijing juga. Ye Mo kemudian menutup telepon dan mengembalikannya ke Luo Fei. Luo Fei mengambil ponsel dan menatap Ye Mo dengan kaget, kamu adalah bos besar di balik perusahaan Luo Yue. Ye Mo tersenyum, kau tidak perlu membuatku terdengar misterius. Alasan aku tidak menunjukkan diriku adalah karena aku punya hal lain yang harus kulakukan. Perusahaan Luo Yue memang milikku. Tapi siapa yang mengira orang sepertimu akan peduli dengan hal-hal seperti itu? Ada sedikit perjuangan di mata Luo Fei, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat memutuskan untuk mengatakannya. Ye Mo bisa mengetahuinya dan berkata, jika ada sesuatu, katakan saja. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati. Apalagi yang perlu kau ragukan? Ye Mo sangat lugas, tetapi dalam benaknya, Luo Fei merasa Ye Mo benar. Jika Ye Mo tidak menyelamatkannya, dia benar-benar akan mati. Mempertimbangkan hal ini, dia menggigit bibirnya dan berkata, saya tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Saya mendengar bahwa pil kecantikan itu sangat bagus dan saya juga ingin membelinya. Namun, saya tidak punya uang. Setelah mengetahui bahwa Anda adalah bos besar Luo Yue, saya ingin pergi ke perusahaan Anda, tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya tidak bisa, jadi. Oh, bagaimana bisa? Tanya Ye Mo. Luo Fei terdiam dan menjawab setelah beberapa saat, karena asal-usulku sangat misterius. Qi Yulin itu berasal dari tempat yang sama denganku, tetapi statusnya lebih tinggi dariku. Sekarang setelah dia menghilang, orang pertama yang mereka cari adalah aku. Selain itu, karena Niluo Sutra, aku telah menjadi incaran banyak orang. Begitu berita itu tersebar, semua orang akan mengira Niluo Sutra ada di tanganku. Jika aku tertangkap sendiri, aku akan mati. Namun, jika aku bergabung dengan perusahaanmu, maka aku mungkin akan membawa malapetaka. Ditambah lagi, bahkan tanpa benda-benda ini, selama aku tidak kembali, aku mungkin akan ditemukan oleh mereka, dan mereka akan membunuhku tanpa ragu-ragu. Jadi itulah alasannya. Ye Mo tersenyum, begitu misteriusnya, itu hanya sekte tersembunyi. Membawa bencana ke perusahaanku. Meskipun aku tidak setuju kau bergabung dengan perusahaanku, itu bukan karena aku takut kau membawa mereka kepadaku. Aku benar-benar tidak peduli dengan sekte tersembunyimu. Jika mereka tidak menggangguku, tidak apa-apa, tetapi jika mereka menggangguku, aku bisa menjadi orang yang sangat pendendam. Kau benar-benar tahu tentang sekte tersembunyi di dalam. Luo Fei menatap Ye Mo dengan kaget. Dia benar-benar tidak berani mempercayainya dan tanpa sadar melihat sekeliling dengan saksama sebelum berkata dengan suara pelan, kakak Luo Xuan bahkan memberitahumu ini. Kalian. Jelas sekali, dia mengira Luo Xuan dan Ye Mo telah menembus penghalang terakhir itu. Ye Mo mencibir dan tidak mau repot-repot mengatakan apapun, jadi dia hanya bertanya, jika kamu berada di pintu masuk dunia kecil, bagaimana kamu masuk dan keluar? Kakak Luo Xuan tidak memberitahumu.
Luo Fei bingung mengapa Luo Xuan menyembunyikan hal-hal ini. Ye Mo berkata dengan jelas, aku tahu inti permasalahannya, tetapi aku tidak bertanya secara spesifik. Namun, kamu berbeda. Kamu berutang padaku, jadi aku ingin kamu memberitahuku. Luo Fei merasa sedikit masam di hatinya. Dia bisa saja bertanya pada Luo Xuan, tetapi dia harus bertanya padanya. Ini berarti dia peduli apakah Luo Xuan bersedia menjawab atau tidak, tetapi tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya. Melihat Luo Fei ragu-ragu, Ye Mo mencibir, aku menyelamatkanmu hanya untuk tujuan ini, tetapi jika kamu tidak mau menjawab, aku tidak akan repot-repot memaksamu. Anggap saja aku telah melakukan perbuatan baik. Setelah itu, Ye Mo berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin menginterogasi wanita malang seperti dia. Dia percaya bahwa meskipun Luo Fei tidak mengatakan apa-apa, dia masih akan dapat menemukan pintu masuk ke dunia kecil itu. Belum lagi, Luo Xuan telah mengisyaratkan beberapa hal. Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku hampir kehilangan nyawaku, mengapa aku harus peduli dengan hal-hal lain? Tapi, kamu tidak boleh mencoba keberuntunganmu dan menemukan pintu masuk, juga tidak boleh mencoba menyinggung orang-orang dari sekte tersembunyi di dalam. Jika kamu melakukannya, kamu pasti akan mati. Di kedalaman lautan awan di pegunungan Hengduan, terdapat formasi bintang 7 alami. Konon, formasi ini terdiri dari 7 puncak yang sangat besar. Saya tidak tahu bagaimana formasi ini terbentuk, tetapi posisi Tiankou dari formasi ini adalah pintu masuk ke dunia kecil. Namun, pintu masuknya akan berubah setiap saat, Luo Fei melihat Ye Mo akan pergi dan menjawab dengan tegas. Lalu bagaimana kalian masuk dan keluar? Meskipun Luo Fei jauh lebih spesifik daripada Luo Xuan, Ye Mo masih bingung. Luo Fei berkata perlahan, kudengar setiap 50 tahun, medan antara dunia kecil dan dunia luar akan mengendur. Orang-orang dari dunia kecil akan keluar untuk mencari pengalaman atau untuk menemukan sesuatu. Namun, setiap kali, hanya ada 50 tempat. Kali ini, sekte kami mengirim kami bertiga. Biasanya, regu-regu ini memiliki Qian Bei Langit Agung untuk memimpin mereka. Begitu mereka mengetahui bahwa salah satu dari kami telah melanggar aturan, kami akan segera dibunuh, dan sekte kami juga akan terpengaruh. Kalau begitu, itu berarti kalian orang-orang sekte tersembunyi tidak bisa keluar kapanpun kalian mau. Dan kalian tidak bisa melakukan apapun yang kalian suka di luar. Ye Mo bertanya dengan aneh. Menurut dugaannya terakhir kali, 2 orang Tai Yi Suwei dan King Sui yang ditemuinya juga telah keluar kali ini. Luo Fei mengangguk, ya, orang-orang hanya bisa keluar saat waktunya tepat, tetapi setiap kali, Anda bisa keluar selama 3 tahun. Tentu saja, orang-orang bisa kembali sebelum 3 tahun, tetapi mereka tidak bisa keluar lagi. Secara teori, kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal dengan santai kepada orang-orang di luar, tetapi masih ada beberapa orang yang membunuh dengan kejam. Di mata mereka, orang-orang di dunia luar seperti semut. Dan, memang tidak ada orang yang bisa mengatur ini. Selama Anda tidak merusak manfaat sekte-sekte tersembunyi di dalam, tidak ada yang akan tidak peduli berapa banyak tindakan buruk yang Anda lakukan di luar. Jadi, jika kamu terbunuh di luar, apakah tidak ada yang peduli? Selain itu, sekte tersembunyi di dalam tidak mengizinkan orang-orang yang keluar untuk membuat masalah, tetapi masalah itu hanya berarti hal-hal yang merugikan kepentingan sekte tersembunyi di dalam. Segala hal lainnya tidak masuk hitungan, bukan? Ye Mo terus bertanya. Memang benar, tetapi untuk beberapa sekte besar seperti 3 sekte besar sekte tersembunyi dalam, murid inti mereka akan memiliki pelindung dao yang melindungi mereka. Selama mereka tidak merugikan kepentingan sekte tersembunyi dalam, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Selain itu, pelindung dao mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk mencari para jenius kultivasi untuk didatangkan. Namun begitu Anda masuk, Anda tidak akan pernah bisa keluar lagi kecuali Anda menunggu kesempatan yang sama 50 tahun kemudian. Luo Fei mengangguk. Ye Mo tampaknya telah memahami arti dari sekte-sekte tersembunyi di dalam. Ia bertanya lebih lanjut, jika kalian orang-orang sekte tersembunyi di dalam keluar dan tinggal di sini, bisakah kalian pergi dengan bebas? Luo Fei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tidak, jika kita tetap di luar, kecuali kita mati, kita akan dibunuh jika kita tidak kembali tepat waktu. Kita bahkan mungkin membawa masalah ke sekte kita karena ini. Tapi Qi Yulin bilang untuk mencari tempat yang tenang bersamamu dan tinggal bersamamu selama sisa hidupmu, dan kau mempercayainya. Ditambah lagi, bagaimana orang-orang di dalam bisa tahu apakah kau hidup atau mati? Dunia luar itu luas. Ye Mo menatap Luo Fei dengan aneh. Ia curiga bahwa Luo Fei berbohong. Luo Fei menunduk dan berkata, karena dia adalah murid inti dari salah satu dari 3 sekte besar, Sekte Kun Qian. Salah satu penegak hukum berasal dari Sekte Kun Qian dan pamannya. Dia sudah menyuruhnya untuk mengeluarkan benda-benda di tubuh kita sehingga kita bisa tetap berada di luar. Namun, aku tidak menyangka dia akan. Luo Fei tidak mengatakannya tetapi Ye Mo menghela napas. Luo Fei menipu dirinya sendiri. Dia hanya berharap itu benar, tetapi pada kenyataannya, Paman Qi Yulin tidak akan mencabutnya sama sekali, atau dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Satu-satunya hal yang dilakukan Paman Qi Yulin adalah menanamkan gu hati yang sama di tubuh Luo Fei. Sayang sekali wanita ini masih berhayal bahwa Qi Yulin hanya memperlakukannya dengan buruk setelah melihat sutra tersebut. Seolah tahu apa yang dipikirkan Ye Mo, Luo Fei tidak menjelaskan. Dia malah melanjutkan, semua anggota sekte tersembunyi yang keluar memiliki batasan Qi batin yang tertanam di dalam diri kita. Jika kita tidak kembali tepat waktu, Qi batin akan meledak dan kita akan mati. Jadi, meskipun larangan itu sudah dicabut, kamu khawatir kalau penegak hukum itu akan mengetahui posisimu, dan saat dia datang menjemputmu, kamu akan mendatangkan masalah bagi orang-orang di sekitarmu, kan? Luo Fei mengangguk dan membenarkan, iya. Berikan tanganmu padaku. Ye Mo sedikit bingung. Dia telah berhubungan dengan Luo Xian tetapi tidak pernah merasakan adanya hambatan Qi batin. Atau apakah orang yang menanam ini jauh lebih kuat darinya?
Seolah tahu apa yang akan dilakukan Yemo atau mungkin karena dia bukan lagi seorang gadis muda yang polos, Luo Fei mengulurkan pergelangan tangannya tanpa ragu. Yemo mencengkeram pergelangan tangan Luo Fei dan 3 denyut qi mengalir melalui titik cakra Luo Fei dan menuju meridiannya. Luo Fei merasakan 3 aliran hangat mengalir melalui titik cakra di tangannya dan perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ada perasaan hangat namun mati rasa. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi pada saat yang sama ia menyukai kehangatan aneh ini di meridiannya. Sementara itu, ia terkejut dengan betapa kuatnya kekuatan Yemo. Setengah jam kemudian, Yemo benar-benar menemukan hembusan qi yang halus. Qi ini sama sekali berbeda dengan qi yang dikultivasikan Luo Fei. Itu bukan dari tubuhnya. Jelas, qi ini sedang dalam hibernasi dan sangat kuat. Jika dilepaskan sepenuhnya, bahkan seorang prajurit tingkat menengah tingkat bumi akan mati, apalagi tingkat hitam. Mungkin qi ini adalah batasan qi batin yang dibicarakan Luo Fei. Yemo terdiam dan melepaskan pergelangan tangan Luo Fei. Dia tidak mencoba untuk menghilangkan qi itu, karena dia tidak 100% yakin akan berhasil. Orang yang telah menanamkan batasan itu adalah seorang master. Melihat Luo Fei menatapnya dengan cemas, Yemo berkata dengan jelas, apakah kamu percaya bahwa larangan itu dicabut oleh Paman Qi Yulin? Tatapan mata Luo Fei menjadi tumpul, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya, sebelum dia menendang perutku, aku percaya padanya, tetapi setelah itu, aku tahu bahwa semuanya hanya sepihak. Aku bahkan mulai curiga bahwa pamannya tidak menghapus batasan itu dan malah menanamkan alat pelacak di tubuhku. Yemo mencibir, kau tidak terlalu bodoh. Aku telah mencabut gu hati yang sama di tubuhmu, dan aku menemukan hembusan qi yang bukan milikmu. Kekuatannya dapat mengubahmu menjadi debu. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan 100% untuk mencabutnya. Bagaimanapun, satu kecelakaan dan kau akan langsung mati. Luo Fei langsung berkata, aku tidak peduli dengan kematian, aku tidak akan keberatan bahkan jika aku mati sekarang. Aku tidak punya tempat untuk dituju sekarang, jadi jika kamu bersedia membantuku, silakan lakukan apapun yang kamu suka. Jika kamu pikir itu terlalu sulit, aku akan tetap sangat berterima kasih padamu dan akan mencari tempat untuk menghadapinya sendirian. Setelah menyatakan hal itu, dia tampaknya tidak lagi tersesat. Dia telah ditipu oleh seseorang yang sangat dia cintai namun dia masih mempercayainya. Dia merasa lebih baik mati saja. Yemo menatap Luo Fei dengan ragu-ragu. Jika dia tidak ingin memberitahunya di mana sekte-sekte tersembunyi itu berada, dia akan pergi tanpa ragu-ragu, tetapi wanita ini tampaknya cukup pintar dan mengetahui kepribadiannya. Dia telah memberitahunya tentang sekte-sekte tersembunyi itu tanpa menjanjikan apapun. Hal ini membuat Yemo agak ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan. Baiklah, aku akan menyingkirkannya untukmu, tetapi kau harus bekerja sama. Selain itu, Kimu harus mengikuti arah Ciku. Akhirnya, Yemo memutuskan untuk membantunya karena 2 alasan. Salah satunya adalah karena ia ingin melihat kekuatan batasan ini dan yang lainnya adalah untuk memahami cara kultivasi sekte-sekte tersembunyi di dalam. Karena begitu ia mencoba menyingkirkan batasan ini, Luo Fei harus menggunakan qi-nya untuk bekerja sama dengan Yemo, ia akan mengenal metode kultivasinya dengan cara ini. Luo Fei ragu sejenak lalu setuju. Dia mengerti apa yang dimaksud. Tapi sekarang, rahasia apa yang dia simpan di depan Yemo? Yemo tahu segalanya tentangnya dan bahkan hal-hal yang tidak berani dia pikirkan. Selain itu, jika dia tidak setuju, dia akan mati. Yemo tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Luo Fei. Dia hanya meraih pergelangan tangannya dan mulai menggunakan qi-nya untuk menghilangkan hambatan itu. Luo Fei menggunakan qi-nya untuk mengikuti gerakan qi Yemo. 1 jam kemudian, Yemo dengan hati-hati membungkus qi yang tersembunyi di dalam tubuhnya dan menariknya keluar. Luo Fei juga merasakan qi yang bukan miliknya, dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Dia berbeda dari Yemo. Yemo adalah orang luar, dan qi-nya jauh melampaui kekuatan Luo Fei. Ketika Luo Fei merasakan qi itu, dia langsung tahu bahwa jika qi ini mengamuk, dia akan hancur berkeping-keping. Pria yang tidak berperasaan, pikir Luo Fei tentang Qi Yulin. Pria itu bahkan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Dia siap untuk membuangnya di suatu tempat di luar sendirian setelah dia selesai menggunakannya. Seolah merasakan niat jahat dari Qi Yemo, qi di dalam tubuh Luo Fei mulai berdesir. Yemo tiba-tiba menggunakan qi-nya untuk menendang qi ini keluar dari tubuhnya. Luo Fei bahkan tidak sempat berpikir sebelum merasakan sakit yang menusuk di dantiannya. Dia langsung memuntahkan darah. Saat itu Yemo sudah menyelimuti qi itu dan memadatkan api qi-nya. Dia akan membakar abis qi ini. Meskipun jika qi itu menghilang, pemiliknya tidak akan tahu bahwa qi itu dipaksa keluar oleh seseorang, Yemo benar-benar belum punya waktu untuk melawan orang-orang ini, jadi sebaiknya dia berhati-hati. Gemuruh qi mengeluarkan suara keras di bawah api qi Yemo. Yemo mundur beberapa meter, dan tempat dia berdiri berubah menjadi parit besar. Luo Fei menatap parit besar itu dengan kaget. Jika qi itu meledak di dalam dirinya, apa yang akan terjadi? Dia menatap Yemo dengan penuh rasa terima kasih dan merasa lebih iri pada adik perempuannya. Mengapa hidupnya jauh lebih baik daripada hidupnya? Bahkan pria yang ditemuinya jauh lebih baik daripada hidupnya. Iri. Luo Fei segera menghentikan pikirannya. Alasan Yemo menyelamatkannya selain karena dia bercerita tentang sekte-sekte tersembunyi di dalam dirinya adalah karena adik perempuannya. Dia seharusnya berterima kasih kepada Luo Xuan, bagaimana mungkin dia iri padanya? Yemo menoleh dan menatap Luo Fei sambil berkata, Luo Fei, aku yakin kau baik-baik saja sekarang. Yang kuinginkan sekarang adalah kau mencari tempat yang sepi dan bersembunyi. Aku yakin sekte-sekte tersembunyi di dalam tidak akan bisa menemukanmu. Luo Fei ragu sejenak dan berkata, saya juga tidak tahu harus kemana sekarang. Meskipun saya belum lama keluar, saya memiliki beberapa keahlian dalam bidang herbal. Jika Anda setuju, saya dapat bergabung dengan perusahaan Luo Yue Anda. Saya yakin hanya sedikit orang yang lebih tahu tentang herbal daripada saya. Yemo merasa terharu, ya, dia berasal dari sekte tersembunyi dan sistem seni bela diri kuno.
Dia bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan Su Ping. Jika dia bisa membantu, itu akan sangat membantunya. Ye Mo bukanlah orang yang melakukan sesuatu dengan rasa takut. Karena dia setuju, dia tidak akan peduli dengan balas dendam sekte-sekte tersembunyi. Waktu 3 tahun hampir habis, dan bahkan jika belum, dia tidak akan takut dengan sekte-sekte tersembunyi. Selain itu, dia memiliki perseteruan dengan Tai Yi. Baiklah, kalau begitu ikutlah denganku ke Luo Yue Corporation. Masih ada 2 hari lagi sebelum perusahaan kita mengadakan konferensi di Beijing. Kau bisa ikut denganku untuk melihat waktu itu. Ikuti aku ke negara bagian Yu terlebih dahulu. Hari sudah hampir siang, jangan tinggal di sini. Mendengar Ye Mo menyetujui permintaannya, Luo Fei pun bersorak gembira. Jika Ye Mo tidak setuju, dia benar-benar tidak akan tahu harus kemana. Dia tidak memiliki keterampilan bertahan hidup. Meskipun dia tahu sedikit, sangat sulit untuk bertahan hidup di masyarakat ini, apalagi mendapatkan cukup uang untuk membeli pil kecantikan. Gedung Mao Yuan, kamar 808. Kantor CEO Fei Yu Corporation, Ning Qingsui. Hari itu hari Senin, dan biasanya akan ada diskusi tentang rencana baru untuk minggu itu. Qingsui biasanya akan berpartisipasi dalam rapat ini, tetapi hari ini, dia tidak memberitahu sekretarisnya untuk mengadakan rapat. Sebaliknya, dia tertidur di kursinya. Li Mumei berjalan mendekat sambil membawa beberapa data dan menatap Ning Qingsui sambil merenung. Dia berkata dengan cemas, Qingsui, ini data yang aku kumpulkan tadi malam untuk konferensi. Coba lihat dan lihat apakah ada yang perlu ditambahkan. Ning Qingsui mengusap dahinya, tetapi tidak menjawab perkataan Li Mumei. Sebaliknya, dia bertanya, apakah klub malam yang kita kunjungi tadi malam adalah Yuan Gewalt? Li Mumei mengangguk, ya, ada apa Qingsui? Dia tidak mengira Ning Qingsui telah mengubah pandangannya terhadap Ye Mo setelah kata-katanya. Belum lagi, Ning Qingsui juga telah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Ye Mo tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ning Qingsui mengerutkan kening dan berkata, saya pergi ke sana pagi-pagi dan mendapati bahwa tempat itu sedang dikunci. Bisakah Anda pergi ke sana dan memeriksa apa yang terjadi? Li Mumei terkejut. Dia tidak percaya bahwa Ning Qingsui akan berjalan melewati tempat itu secara tidak sengaja, karena dia tidak perlu pergi ke sana dari rumahnya ke perusahaan. Karena dia pergi ke sana, itu berarti dia melakukannya dengan sengaja. Ning Qingsui jelas-jelas mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Ye Mo, jadi mengapa dia masih pergi ke sana? Sekarang, dia ingin Ye Mo mencari informasi tentang hal itu. Jelas, dia ingin mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ye Mo. Apakah dia mengingat sesuatu? Memikirkan hal ini, Li Mumei bertanya, Qingsui, apakah kamu ingat sesuatu? Ning Qingsui menggelengkan kepalanya, tidak, saya hanya mendengar ada kasus pembunuhan di sana. Li Mumei langsung mengerti. Dia sangat mengenal Ning Qingsui. Bahkan jika seluruh klub malam itu hancur berkeping-keping, dia tidak akan peduli. Namun sekarang, dia duduk di sini sambil merenung. Dia jelas sedang memikirkan apakah kasus pembunuhan itu ada hubungannya dengan Ye Mo. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk menanyakannya nanti. Li Mumei menyadari bahwa Ning Qingsui tidak sedingin yang dia katakan. Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi tadi malam? Mumei. Ning Qingsui tampaknya ingin menanyakan sesuatu kepada Li Mumei, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, tanyakan saja. Aku akan melihat datanya. Setelah itu, Ning Qingsui mengambil data yang diletakkan Li Mumei di atas meja. Namun, meskipun matanya tertuju pada data tersebut, halaman-halamannya terbalik. Li Mumei melihat Ning Qingsui linglung dan mendesah saat dia keluar dari kantor. Dia melihat sekretaris menunggu di luar dan berkata kepadanya, batalkan rapat minggu ini. Saya akan memberitahu jika ada rapat lain. Setelah Li Mumei pergi cukup lama, Ning Qingsui mengeluarkan kalung itu dan melihatnya sebelum bergumam, apakah dia benar-benar ada hubungannya dengan kalung ini? Bagaimana mungkin? Master Wu Guang berkata kalung ini ada hubungannya dengan Qian Bei yang dikenalnya, dan Master Wu Guang berusia 70-an. Qian Bei-nya pasti lebih dari 100. Tok-tok. Sekretaris Xiao Yan datang dan menatap Ning Qingsui dengan ragu-ragu. Ada apa, Xiao Yan? Ning Qingsui tersadar dan bertanya. Xiao Yan berkata dengan hati-hati, baru saja, perusahaan Tifeng dari negara bagian Yu datang. Manajer Tang yakin mereka datang ke sini untuk membatalkan perjanjian yang baru saja mereka buat dengan kita. Manajer Tang sedang bernegosiasi dengan mereka saat ini. Tifeng Corporation. Bukankah kita baru saja menandatangani perjanjian dengan mereka? Mengapa mereka membatalkannya? Begitu Ning Qingsui bertanya, dia menyadari bahwa dia bertanya pada orang yang salah. Dia berkata, saya mengerti, Anda bisa keluar dulu. Tepat ketika Ning Qingsui bersiap untuk bernegosiasi dengan mereka, manajer Tang yang bertanggung jawab atas penjualan datang. Manajer Tang bernama Tang Liansui, mantan pekerja Ning Zhongfei. CEO Ning, wajah Tang Liansui penuh dengan rasa bersalah. Ning Qingsui berkata dengan acuh tak acuh, duduklah dulu, apakah mereka sudah mencabut perjanjian dengan kita? Tang Liansui mengangguk dan berkata, ya, karena kontrak kita baru saja ditandatangani dan belum dibenarkan oleh pihak ketiga, mereka tidak memiliki masalah dalam mencabutnya. Ning Qingsui mengerutkan kening dan kemudian berbicara seolah-olah pada dirinya sendiri, dalam rentang waktu 3 bulan, ini adalah perusahaan keempat yang telah membatalkan kontrak dengan kami. Mengapa hal-hal seperti ini terjadi? Saya kenal manajer penjualan Tifeng Corporation. Dia mengungkapkan kepada saya bahwa perusahaan mereka tidak dengan sukarela mencabut perjanjian tersebut. Itu karena Yuan Bei Corporation, kata Tang Liansui tanpa daya. Yuan Bei Corporation. Itu perusahaan farmasi terbesar di Cina.
Ning King Sui. Tang Liansui menghela napas. Ia merasa bahwa akhir-akhir ini, CEO muda ini tidak lagi memiliki ketegasan seperti sebelumnya. Ia tampak linglung sepanjang waktu dan mudah melupakan banyak hal. Sekarang setelah dia bertanya, dia hanya bisa menjawab, setengah tahun yang lalu, mereka datang untuk membeli perusahaan kita, tetapi kamu menolak mereka tanpa berpikir dua kali dan bahkan tidak mendengarkan persyaratan mereka. Setelah penyelidikan manajer Lee, kami mengetahui bahwa mereka ingin memonopoli industri farmasi di negara bagian Yu. Mereka tidak harus membeli perusahaan kami, tetapi setengah tahun yang lalu di pameran farmasi, CEO muda perusahaan mereka Yuan Qibing juga ada di sana. Dia melihat Anda di pameran dan mengajak Anda makan malam. Dia mungkin memutuskan untuk membeli perusahaan kami setelah Anda menolaknya. Wajah Ning Qingsui menjadi dingin, dan dia berkata, apakah dia tidak tahu aku sudah menikah? Mengapa Li Mumei tidak memberitahuku hal ini? Qingsui, karena kupikir kau terlalu banyak berpikir akhir-akhir ini, aku tidak memberitahumu. Perusahaan sedang tidak berjalan baik akhir-akhir ini, jadi aku tidak ingin menyebutkannya, tetapi berita tentang pernikahanmu hanya diketahui oleh kami berdua. Orang-orang lainnya tidak begitu tahu, bahkan manajer Tang pun tidak, suara Li Mumei terdengar di pintu. Tang Liansui tersenyum pahit, ya, saya memang tidak tahu. Manajer Tang, apakah Anda di sini untuk memundurkan diri? Li Mumei menatap surat pengunduran diri di tangan Tang Liansui dan mengerutkan kening. Rasa bersalah tampak di wajah Tang Liansui saat dia berkata dengan canggung, maaf, CEO Ning, CEO Li. Saya datang untuk menyerahkan pengunduran diri saya. Ning Qingsui menatap Tang Liansui dengan heran sebelum melihat surat pengunduran diri di tangannya. Setelah beberapa lama, dia berkata, baiklah, berikan surat pengunduran dirimu kepadaku. Aku akan menandatanganinya dan membiarkan orang lain menangani prosesnya. Katakan saja aku telah setuju. Setelah Tang Liansui keluar dari kantor, Li Mumei menghela napas, Qingsui, kita tidak bisa menyalahkannya. Istrinya harus menghabiskan banyak biaya di rumah sakit. Sementara itu, perusahaan kita sedang dalam krisis, dan kita tidak melakukan bisnis apapun, jadi dia tidak punya cukup uang untuk biaya perawatan istrinya. Itulah sebabnya dia memilih untuk mengundurkan diri. Ning Qingsui mengangguk, aku tahu. Aku terlalu banyak memikirkan banyak hal akhir-akhir ini, jadi aku tidak menyadari beberapa hal. Manajer Tang adalah orang yang cakap, tetapi tidak peduli seberapa cakapnya dia, jika dia tidak memiliki platform yang bagus untuk beroperasi, dia tidak dapat melakukan apapun. Ini adalah masalah perusahaan kita. Li Mumei mengangguk, CEO muda perusahaan Yuan Bei itu memaksamu, dan caranya menjijikan, tak tahu malu. Tapi mereka adalah perusahaan farmasi terbesar di Tiongkok, dan tak seorang pun ingin mengganggu mereka. Selain itu, dalam 2 hari di konferensi Beijing Luoyue Corporation, mereka mungkin saja mendapat tempat di Asia. Oleh karena itu perusahaan farmasi lain takut menyinggung mereka. Bahkan jika kamu hanya sedikit berhubungan dengan Luoyue, kamu tetap akan mendapat untung besar. Apakah mereka begitu yakin akan dipilih oleh Luoyue? Ning Qingsui mengerutkan kening dan berkata. Li Mumei tersenyum pahit, Yuan Bei adalah perusahaan farmasi terbesar di Asia, dan secara global mereka berada di peringkat 5 teratas. Meskipun daya tarik pil kecantikan itu sama sekali tak terbayangkan, itu hanyalah satu produk. Oleh karena itu kekuatan Yuan Bei masih jauh lebih besar daripada Luoyue. Inilah sebabnya saya bahkan tidak berpikir mereka meminta untuk bekerja sama dengan Luoyue, tetapi sebaliknya. Ning Qingsui mengusap dahinya. Dia tahu Li Mumei benar, tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikan hal ini terjadi. Mumei, bahkan jika perusahaan kita mati, aku tidak akan menjualnya kepada mereka, kata Ning Qingsui dingin. Li Mumei mengangguk, aku tahu perusahaan ini adalah darah orang tuamu. Aku juga tidak merasa nyaman menjualnya kepada Yuan Bei. Namun, jika mereka terus menekan kita, kita akan terpaksa tutup. Ning Qingsui mengangguk, apapun yang terjadi, kita tetap harus pergi ke konferensi Beijing. Kita harus mencoba keberuntungan kita. Luoyue sedang mencari 2 mitra di Asia. Kita bisa bekerja keras dan menjadi orang lain yang mereka pilih. Li Mumei mengangguk tetapi tidak berbicara. Dia tahu kemungkinan itu terlalu rendah. Selain itu, jika Yuan Bei mengeluarkan berita bahwa mereka tidak menyukai Fei Yu, maka perusahaan lain pun tidak akan bekerja sama dengan Fei Yu. Yuan Bei Corporation bahkan memiliki reputasi di pasar internasional. Serum pengaman jantung buatannya terkenal di seluruh dunia dan menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Tok, manajer Yu dari Departemen Sumber Daya Manusia masuk. Ia melihat Li Mumei dan Ning Qingsui ada di sana dan berkata dengan cemas, CEO Ning, CEO Li, ada cukup banyak orang yang mengundurkan diri beberapa hari terakhir. Menurut Anda, apakah kita harus melakukan sesuatu? Li Mumei berkata terus terang, tidak perlu. Kalau mereka mau mengundurkan diri, silakan saja. Kalau kita menjadi mitra pilihan Luoyue dalam 2 hari, itu sudah lebih meyakinkan daripada apapun. Melihat manajer sumber daya manusia pergi, Li Mumei juga merasa tidak berdaya. Orang lain bekerja keras untuk menjadi mitra pilihan, tetapi mereka bekerja keras untuk menjadi bawahan orang yang dipilih. Perbedaannya terlalu besar. Namun, Li Mumei tahu di lubuk hatinya bahwa ada sekitar beberapa ratus perusahaan di Asia yang ingin bermitra dengan Luoyue atau bahkan lebih, dan perusahaan mereka hanya dapat diberi peringkat di urutan terakhir. Ning Qingsui awalnya tidak berbicara. Baru setelah melihat manajer SDM itu pergi, dia bertanya, Mumei, bagaimana? Li Mumei mengangguk dan berkata, tadi malam, memang ada kasus pembunuhan di Yuan Gewalt. Seorang bos pemalsu terbunuh dan tidak ada yang lain, tapi... Tapi apa? Ning Qingsui bertanya dengan cepat. Saya melihat rekaman polisi dan menyalinnya. Yemo memang pergi ke sana tadi malam dan meminta bir, tetapi dia bahkan tidak minum. Dia hanya duduk sebentar dan pergi. Dia juga memberi beberapa ratus dolar sebagai tip kepada seorang pelayan. Saya pergi dan menginterogasi gadis itu, kata Li Mumei.
Apa katanya? Ning Qingsui tampaknya tidak menyadari bahwa dia sedikit putus asa. Ini sama sekali berbeda dengan sikapnya sebelumnya terhadap Ye Mo. Li Mumei menatap Ning Qingsui dengan heran, tetapi tetap mengutip, setelah dia memberikan uang, dia menyuruhku membawakannya bir dan tidak mengganggunya. Satu kata tambahan dan dia akan segera pergi. Yang aneh adalah bahwa waktu dia pergi sangat kebetulan. Ketika Fei Fei dari klub malam itu kembali dan Cheo Cheng pergi untuk mencarinya, seorang pria tampan juga datang untuk Fei Fei segera setelah itu. Pada saat itulah dia meninggalkan klub malam itu sendirian. Dikatakan bahwa polisi mencurigainya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Apa hubungannya dengan dia? Dia bahkan tidak naik ke atas, kata Ning Qingsui tanpa menyadari tatapan aneh Li Mumei sama sekali. Ngomong-ngomong, Mumei, jangan pedulikan hal-hal seperti itu. Untuk saat ini, kita masih perlu mempersiapkan perjalanan kita ke Beijing. Ayahku akan pergi ke sana besok, dan kita bisa pergi ke sana lusa. Jika kita tidak mencoba, kita tidak punya harapan sama sekali, tetapi jika kita melakukannya, kita akan merasa lebih baik bahkan jika kita gagal. Ning Qingsui akhirnya memusatkan perhatiannya pada perusahaan. Li Mumei tersenyum getir. Dari awal sampai akhir, kaulah yang menyuruhku menyelidiki. Aku benar-benar tidak ingin peduli tentang ini. Tapi tetap saja, dia merasa Ning Qingsui sedikit berbeda sekarang. Tepatnya, setelah dia memberitahu Ning Qingsui bahwa dia menikah dengan Ye Mo, sikapnya tampaknya telah berubah secara aneh. Mungkin dia sendiri tidak menyadarinya, tetapi Li Mumei melihatnya dengan jelas sebagai pengamat. Bagi orang biasa, musim panas ini adalah waktu untuk berlibur. Namun, bagi semua perusahaan farmasi di seluruh dunia, ini adalah waktu yang sangat menegangkan. Semua itu terjadi tanpa alasan lain selain kemunculan tiba-tiba Flowing Snake Luo Yue Corporation. Dibandingkan dengan perusahaan farmasi lainnya, pendapatan Luo Yue ribuan kali lebih menguntungkan dan ini telah mengacaukan aturan bunga di setiap industri. Dapat dikatakan bahwa sejak awal sejarah, belum ada satupun produk yang menguntungkan seperti ini. Dan meskipun semua orang mengetahuinya, mereka masih bersedia membelinya. Orang bisa membayangkan jika ada perusahaan farmasi yang memiliki hubungan sedikit saja dengan Luo Yue, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan ini akan meningkat secara eksponensial. Namun, Luo Yue tidak membutuhkan mitra. Siapapun yang ingin bermitra dengan Luo Yue ditolak. Bahkan mereka yang menawarkan bantuan ketika semua perusahaan farmasi di dunia sedang mengamati kue besar ini dengan kagum, Luo Yue Corporation mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan konferensi dan mencari mitra. Berita ini mengejutkan seluruh industri farmasi. Pada saat ini, Beijing menjadi titik fokus dunia. Mengapa? Bukan hanya karena konferensi itu. Akan ada banyak pil kecantikan yang dijual di sana. Mereka juga akan menggunakan kesempatan ini untuk memasarkan pil kesehatan baru mereka. Ini adalah jenis pil yang sama sekali baru yang dapat meredakan kelelahan dan menghilangkan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh stres kerja. Intinya, jika Anda sakit, pil itu menyembuhkan Anda, dan jika Anda tidak sakit, pil itu membuat Anda lebih sehat. Setengah tahun yang lalu, pil ini akan diejek oleh semua orang, namun sekarang, selama dipromosikan oleh Luo Yue Corporation, kualitasnya akan terjamin. Nama perusahaan itu sendiri adalah pelat nama berwarna emas. Tidak ada cara untuk memalsukan pil kecantikan mereka. Ada banyak upaya, tetapi pemalsuan ini mudah dikenali. Pertama, hanya ada satu titik distribusi dan itu adalah toko Luo Yue yang ditunjuk. Kedua, pil akan meleleh begitu masuk ke mulut. Tidak ada kotoran sama sekali yang sudah menjadi subjek penelitian ilmiah yang hangat. Ketiga, saat pertama kali membuka botolnya, akan ada tulisan hologram yang bertuliskan pil kecantikan. Sebelum Anda memakan pil tersebut, Anda akan memakan dua kata tersebut dan efeknya akan lebih baik. Tidak ada yang bisa memalsukannya. Jadi, sebenarnya tidak ada tiruan palsu dari produk yang menguntungkan tersebut. Tidak ada yang bisa memalsukannya. Ye Mo yakin bahwa dua kata inti Sarici yang telah dibuatnya dengan formasi pengumpulan roh tidak dapat disalin. Oleh karena itu, kali ini, banyak orang tidak datang ke konferensi di Beijing. Mereka datang untuk membeli pil kecantikan dan pil kesehatan. Di pasar gelap, satu pil kecantikan harganya lebih dari 200.000. Ini sepenuhnya karena kurangnya produksi dari perusahaan Luo Yue. Orang bisa melihat peluang bisnis yang besar dalam hal ini. Jika Anda membeli satu atau dua botol saja, Anda akan mendapat untung besar. Saat ini, investasi yang paling diminati masyarakat bukanlah membeli saham atau rumah, melainkan membeli pil kecantikan. Oleh karena itu, tidak ada satupun perusahaan farmasi yang tidak menanggapi konferensi ini dengan serius. Banyak dari mereka yang mengirimkan tim terkuat mereka ke Beijing. Ada perusahaan dari seluruh dunia. Dalam waktu singkat setelah pengumuman konferensi, Beijing sudah penuh dengan orang. Mereka semua datang untuk menjadi kaya. Jika perusahaan farmasi tidak memiliki banyak kantor, banyak dari mereka bahkan tidak akan dapat menemukan tempat tinggal. Beijing menjadi lebih ketat dalam hal keamanan, dan ada lebih banyak polisi di jalan-jalan. Awalnya, Ye Mo berencana untuk membiarkan Luo Fei pergi menemui Zhang Jiayan dan rekannya di Beijing sendirian, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah lama tidak mengunjungi Ye Ling dan Zifeng, jadi sebaiknya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menemui mereka. Ye Mo dan Luo Fei tiba di Beijing pada hari kedua. Karena Ye Mo bersamanya, dia tidak menggunakan pedang terbang dan malah naik pesawat. Pada saat yang sama, Ye Mo mengajarkan beberapa nama dan karakteristik tanaman obat kepada Luo Fei. Dibandingkan dengan orang lain, kemampuan belajarnya jauh lebih baik. Ketika Ye Mo tiba di lokasi perusahaan Luo Yue di Beijing, Hotel Yumao, Zhang Jiayan dan Yu Miao dan serta yang lainnya sudah menunggunya. Kali ini, Yang Jiu dan Han Zai yang bertanggung jawab atas keamanan. Ada dua antek Fangnan yang juga datang, karena kemajuan seni bela diri mereka bagus. Su Ping harus tinggal di Flowing Snake untuk mengurus produksi, jadi dia tidak datang. Jika Ye Mo tidak menyuruhnya untuk tidak datang, Fang Nan pasti akan datang sendiri, tetapi Ye Mo telah membawa Luo Fei yang cukup untuk menjamin keamanan.
Luo Fei jauh lebih kuat dari Fang Nan, dan Zhang Jiayan sendiri adalah master level kuning. Meskipun Luo Fei berasal dari sekte tersembunyi, dia telah tinggal di kota itu lebih lama daripada Ye Mo dan tidak terlalu kaya. Karena itu, dia tahu dengan jelas bagaimana Luo Yue menjadi terkenal dan tahu betapa berkuasanya CEO perusahaan itu. Meskipun dia tahu bahwa Ye Mo adalah bos yang sebenarnya, dia tetap terkejut ketika melihat betapa hormatnya Zhang Jiayan dan kawan-kawan kepada Ye Mo. Ini. Ye Mo menatap Luo Fei, ragu apakah harus menyebutkan nama lengkapnya. Luo Fei segera menengahi, saya Luo Yifei. Ye Mo mengangguk dan melanjutkan, mulai sekarang, Luo Yifei akan bertanggung jawab atas impor bahan dan pemeriksaannya. Luo Yifei akan bertanggung jawab atas semua tanaman langka yang kita cari. Miao Dan, bantu dia mengatur semuanya. Iya, CEO Ye. Setelah 2 tahun, Yu Miao Dan telah pulih dari trauma sebelumnya. Saat ini, hidupnya sangat memuaskan. Dia benar-benar berterima kasih kepada Ye Mo. Dia tidak perlu lagi khawatir ditusuk dari belakang setiap hari. Dia menyukai kehidupan yang tenang namun sibuk ini, bukan kehidupan yang penuh dengan pedang setiap hari. CEO Ye, standar apa yang kita miliki untuk mencari mitra kerja sama? Zhang Jiayan juga mencintai kehidupannya saat ini. Setelah meninggalkan militer, untuk pertama kalinya ia menemukan tujuan hidup. Ia sangat menghormati Ye Mo yang dapat menciptakan pil kecantikan. Ye Mo bersenandung dan berkata, lihatlah kemampuan mereka dalam menangani tanaman herbal. Tentu saja, keterampilan teknologi mereka juga harus memuaskan. Kita dapat mengetahuinya dari bahan yang telah mereka siapkan, tetapi kita tidak membutuhkan perusahaan farmasi yang tidak benar-benar menghargai pencarian dan penyimpanan tanaman herbal langka. Sebenarnya, perusahaan-perusahaan besar seperti Yuan Bei Corporation dan Lian Feng Corporation memang serius dalam mengoleksi tanaman herbal, dan saya sudah melihat beberapa toko mereka. Memang ada beberapa yang kami butuhkan. Serum pengaman jantung dari Yuan Bei murni terbuat dari tanaman herbal, jawab Zhang Jiayan. Baiklah, kalian bisa mengatur semuanya. Aku akan mengunjungi kakak dan adikku. Jika aku punya waktu, aku akan datang. Ye Mo tidak peduli dengan hal-hal spesifik dan membiarkan yang lain menanganinya. Beijing masih padat penduduk. Ini tidak akan berubah meskipun keluarga Song diusir. Ye Mo merasa sedikit sedih setelah melewati Drang Aibar. Dia teringat Ni Suang-Suang. Terakhir kali, dia memberinya pil kehidupan teratai, jadi dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Aku sudah tiba di Beijing. King Sui, kau dan Mumei harus segera datang. Bahkan tidak ada tempat untuk menginap di Beijing sekarang. Ibumu masih di Amerika. Dia akan kembali nanti, seorang pria parubaya berbicara di telepon. King Sui. Ye Mo segera menyadari keberadaan pria parubaya ini. Tepat ketika dia bingung siapa orang ini dan bagaimana dia mengenal seseorang bernama King Sui, kata-kata selanjutnya membuatnya mengerti sepenuhnya. King Sui, kesuksesan Fei Yu Corporation kita bergantung pada ini. Jika kita tidak bisa terhubung dengan Luo Yue Corporation, kita akan menjalani hidup yang sulit. Tapi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ketika kita pertama kali pindah ke negara bagian Yu, bukankah kita juga tidak punya apa-apa? Jadi bagaimana jika kita tidak punya apa-apa? Yuan Bei, mereka boleh saja mendominasi, kita tidak akan main-main dengan mereka. Nada bicara pria parubaya itu agak tidak berdaya. Jadi dia adalah ayah Ning King Sui. Dia tampak agak lusuh. Ini adalah pertama kalinya Ye Mo melihat Ning Zhongfei. Dia tampak seperti pria yang temperamental, tetapi saat ini, dia sangat lelah. Namun, ketika Ye Mo memindai tas tangan hitam pria itu dengan indera spiritualnya, dia terkejut. Ada juga gelang di tasnya dan itu sama persis dengan milik saudara perempuannya, Tang Bei Wei. Apa ini? Biasanya, gelang itu hanya ada 1 pasang. Mengapa sekarang ada 3?